Kak Fani ya, Kak Ste juga boleh, tapi kalau di kelas biasanya manggilnya Ibu ya. Tapi karena kita di sini kelasnya informal, just call me Kak, it's okay ya. Jadi juga saya biasanya bersedia untuk jadi narasumber, memberikan bantuan misalnya ada yang mau eh, apa namanya? Share, kemudian juga Kak kasih masukan tentang esainya. Kalau saya ada waktu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan karena saya yakin ketika kita memudahkan jalan orang lain, jalan kita juga akan dimudahkan. Ya, jadi di sini mungkin saya juga selain mendoakan teman-teman yang di sini untuk bisa menjadi awardee LPDP selanjutnya, insya Allah di 2025 ya, ataupun mungkin di tahun berikutnya, saya juga minta doa nih biar dilancarkan juga persiapan untuk studinya. Oke, baik. Di sini saya diberikan kesempatan oleh panitia. Terima kasih nih kepada Suha dan juga tim ya di Mata Guru dan Riau untuk membagikan tips dan strategi seleksi LPDP. Karena memang tiap tahunnya berbeda. Ya, jadi saya udah dua kali untuk tes mungkin udah dua kali ya. Jadi pengalaman saya nggak bukan yang one shot gitu, yang sekali tes langsung lulus. Jadi pengalaman saya biasanya dua kali baru lulus. Alhamdulillah ini yang keempat kali berarti saya seleksi LPDP yang akhirnya saya lulus untuk yang PhD-nya ya. S2 itu saya juga dua kali baru bisa lulus LPDP dan yang untuk S3 saya juga dua kali. Oke. Dan itu jauh berbeda ya. Jadi saran saya yang pertama untuk tips dan strategi seleksi LPDP ya teman-teman harus pantengin terus ya website LPDP-nya, Instagram LPDP, pokoknya akun resmi dari LPDP di sana infonya up to date. Tapi kalau mau berbagi share pengalaman ya itu boleh ke awardee-awardee yang sudah lulus. Tapi bagi eh, info resmi itu nggak ada yang lain dan tak bukan dari website resmi LPDP. Oke ya. Jadi kita mulai. Di sini saya mungkin sedikit ini share foto ini ketika saya S2 eh memang awardee itu akan banyak share-nya jalan ya. Karena kalau galau kayaknya nggak keren kalau share. Walaupun ada juga sih ya. Jadi di rata-rata ini adalah teman-teman awardee LPDP juga, walaupun tidak semua. Jadi bisa dilihat di sini beragam. Jadi LPDP ini memang kita lihat ya visinya. Jadi tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk pemimpin masa depan Indonesia. Yang maknanya seluruh masyarakat Indonesia punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke ya. Nanti kita akan bahas terkait apa sih LPDP ya sedikit dibahas, kemudian jalur beasiswa, persyaratan umum, tahapan seleksi, dan terakhir nanti tips persiapan pendaftaran. Ya, nah makanya kalau kita nggak kenal sesuatu, kita harus kenal dulu. Jadi kalau mau jadi award di LPDP itu harus tahu dulu tuh LPDP itu apa, logonya apa, makna dari logonya itu apa sendiri. Karena bukan hal yang mustahil ketika interview akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, kok ini yang ditanyain ya? Itu akan mungkin karena memang gimana mau jadi awardee kalau kita nggak tahu apa itu LPDP. Jadi di sini sedikit eh, saya sampaikan juga bahwa materi ini saya juga update dari website LPDP dan juga ada beberapa materi yang saya dapatkan dari punya Pak Mahdum di 2017 yang untuk cuman template-nya ya, karena saya rasa cukup bagus ya. Beliau itu adalah dulu kalau saya nggak salah direktur beasiswa LPDP. Oke, nah kita kenal dulu LPDP. Udah tahu ya kepanjangan LPDP? Apa? Kita nggak lanjut kalau belum dijawab nih apa itu LPDP, boleh open mikrofon atau chat. Apa itu LPDP? Pengelola dana pendidikan. Oke, terima kasih Mas Dodi ya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya. Nah, kalau biasanya kita kalau memperkenalkan ini di luar negeri kita bilangnya Indonesia Endowment Fund for Education ya. Oke, terima kasih juga ini Sri udah jawab juga ya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya, Indonesia Endowment Fund for Education. Jadi pengalaman saya sebagai warga negara Indonesia yang dibiayai dengan beasiswa LPDP ketika S2, jadi waktu itu saya memang satu-satunya warga negara Indonesia di jurusan saya di keperawatan karena yang banyak waktu itu selain dari lokal itu dari India dan juga dari eh,
Nepal yang memang datang ke Australia ingin jadi perawat di sana. Sedangkan saya harus kembali ya ke Indonesia karena ada kewajiban untuk mengabdi. Nah, ketika kita bilang, oh saya datang ke sini dengan beasiswa negara saya, itu ada rasa haru dan bangga ya. Karena teman-teman, wow, keren ya negara di itu eh, negara. Visi dari LPDP sendiri itu adalah di sini untuk menjadi lembaga pengelola dana terbaik ya di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan ya, serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan ya. Jadi yang dicari di sini adalah pemimpin masa depan. Nah, tanyakan ke diri teman-teman dulu nih, tips yang saya pertama ketika teman-teman mau jadi awardee, apakah teman-teman sudah jadi pemimpin yang untuk saat ini gitu. Kak, saya perempuan, saya bukan pemimpin. Kak, saya anak bungsu, saya nggak bisa memimpin. No ya. Jadi pemimpin itu terlihat dari diri teman-teman sendiri. Teman-teman bisa nggak bangun pagi punya eh, eh, apa sih namanya tujuan goals perharinya yang akan dicapai itu bisa secara eh, konten tidak? Nah, dari itu oh ya, saya pemimpin masa depan yang dicari Indonesia itu adalah salah satu kunci bahwa teman-teman insya Allah akan menjadi awardee LPDP. Tapi ketika hal ini belum bisa sesuai dengan visi, ya, karena memang ada setiap orang ini mungkin rezekinya berbeda-beda, ada yang di dan ada banyak beasiswa lainnya ya. Mungkin Syuha di sini tahu ya, ketika di kelas persiapan beasiswa itu ada yang ikut LPDP berkali-kali nggak lolos, tapi ketika ikut beasiswa lain lolos ya. Nah, ketika ingin jadi orang di LPDP, kita harus temukan benang merah dengan LPDP-nya itu sendiri. Apakah kita pemimpin masa depan Indonesia yang ditunggu oleh Indonesia? Oke. Nah, ini sedikit gambaran ya terkait bahwa kita harapannya eh, perekonomian di 2030 itu membutuhkan tenaga kerja juga ya dan pemimpin. Jadi pada 2030 dibutuhkan 58 juta ya tenaga kerja terampil atau skilled workers dan juga 60.000 pemimpin. Ya, jadi ditargetkan itu makanya 5.000 calon leaders per tahun. Ya, saya kurang hafal nih statistik di LPDP sudah mencapai 5.000 per tahun atau bahkan sudah lebih ya. Tapi saya rasa sudah karena ketika di awal-awal dulu itu nggak nyampe ya. Jadi kuota kita untuk LPDP itu banyak, tapi ternyata belum banyak yang bisa lulus passing grade atau belum qualified. Jadi sebenarnya untuk lulus LPDP itu nggak ngaruh nih antara diri kita dengan orang lain. Tapi yang ditanya adalah diri kita ini udah qualified belum untuk menjadi awardee LPDP. Ini berdasarkan pengalaman ya, karena saya juga eh, nggak ada power ya untuk menentukan si A lolos, si B lolos. Oke, tapi pengalamannya seperti itu. Oke, nah untuk di jalur beasiswa ini sudah sangat jauh berbeda dan mungkin akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Jadi ini adalah gambaran, tapi teman-teman tolong jangan jadikan ini acuan karena dia akan berubah ya. Tapi ada juga yang nggak berubah itu ya dari dulu adalah beasiswa reguler. Itu reguler selalu ada tiap tahunnya. Tapi untuk targeted itu saya ingatnya di 2000 saya coba S3 itu di tahun 2018 kalau saya nggak salah yang pertama. Habis itu saya vakum dulu baru di 2023 24 kemarin saya coba lagi. Jadi ada 6 tahun loh saya vakum untuk tes lagi LPDP di 2018 saya ingat kalau nggak salah waktu itu sudah ada targeted ya. Oke, kita lihat jalur beasiswa. Oke. Ya, untuk layanan beasiswa teman-teman tahu bahwa ada dari magister, spesial. Nah, dulu itu ada beasiswa tesis tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada. Ya, jadi dulu kalau kan Kak kalau nggak bisa di LPDP, jadi dulu ada yang namanya beasiswa tesis. Jadi kayak kita ajuin bantuan dana ke LPDP untuk em, apakah itu disertasi ataupun untuk tesis. Tapi sekarang udah tidak ada lagi. Nah, untuk programnya ini ada afirmasi, reguler, dan targeted. Ya, di tiap-tiap jalur ini juga berbeda-beda afirmasi ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi selama dua beasiswa
LPDP yang pertama dulu saya pakai regular, yang sekarang saya targeted karena lebih cocok. Jadi yang harus dipahami adalah teman-teman baca dulu semua jalur beasiswa. Oh, sepertinya Kak Fani ada kendala jaringan ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, mohon maaf terputus barusan. Suara saya sudah jelas terdengar lagi. Ada Kak. Sudah Baik. Kak. Oke, good ya. Terima kasih. Oke, jadi sini saya tanya dulu nih. Dari yang sudah ikut ini, udah tahu belum mau ambil jalurnya mana? Afirmasi kah, regular atau targeted? Udah ada yang tahu atau memang di sini masih nol nih pemahamannya terkait LPDP? Coba saya lihat di chat, boleh chat ya. Wes sudah, Hermi boleh open mic. Mau pilih apa? Hermi? Hermi Rukmana. Atau boleh dicek juga targeted afirmasi sudah. Oke, good. Berarti udah paham ya sebenarnya. Jadi saya nggak akan terlalu detail. Ya bagi yang belum, jadi saran reguler. Oke, good. Ya, jadi ada bermacam-macam ya afirmasi, reguler dan targeted. Wah, bermacam-macam dari daerahnya bermacam-macam dan juga sepertinya program yang dipilih juga bervariasi karena LPDP juga sangat mewadahi semua kebutuhan ya. Kita lihat di sini. Jadi bagi yang belum coba ditanya diri sendiri apakah cocoknya yang mana ya. Jadi untuk beasiswa reguler itu ada yang reguler, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi LPDP itu biasanya akan rilis 25 kalau saya nggak salah atau 20 ya. Top university ya mulai dari Cambridge, Harvard, John Hopkins kalau di kesehatan ya. Nah, itu kalau kita masuk udah dapat loa dari perguruan tinggi di sana kita bagusnya masuknya ke beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Tapi kalau nggak dibuka ketika kita mau daftar ya udah kita daftarnya jalur reguler ya. Kemudian ada beasiswa parsial. Parsial ini maksudnya kita dibiayai mungkin separuh oleh kampusnya, lalu separuh lagi dari LPDP ya. Kemudian untuk targeted ini ada bermacam-macam juga, tapi yang umum itu ada PNS, TNI Polri, ya, dokter spesialis dan subspesialis, ya. Jadi dari dokter umum kalau mau jadi spesialis atau dari spesialis ke subspesialis kalau saya nggak salah ya. Kemudian ada dari calon ulama, ya. Ini kerjasama dengan Masjid Istiqlal, ya, untuk calon-calon ulama sehingga surat rekom ya berarti dari pemuka agama, ya. Kemudian yang punya usaha apakah mau lanjut beasiswa LPDP dengan yang targeted ini dengan wirausaha. Kemudian ada beasiswa prioritas ini biasanya LPDP bekerja sama dengan beberapa kampus ya. Di 2024 itu ada NTU, UNSW ya. Yang di Singapura ada National University of Singapore, ada Dundee ya. Kemudian ada juga kerjasama antara LPDP dan AAS. Lalu untuk afirmasi, ini bisa mulai dari daerah afirmasi, beasiswa putra-putri Papua, prasejahtera, dan penyandang disabilitas. Jadi ada banyak dan saran saya kalau teman-teman bisa masuk di targeted dan afirmasi, masuk aja di targeted dan afirmasi. Kenapa? Karena kalau di regular biasanya passing grade-nya akan lebih tinggi. Tapi kalau rasanya pede, yakin saya rasanya bisa menaklukkan regular, silahkan. Tapi apa salahnya teman-teman pakai privilege yang teman-teman punya. Misalnya, oh, eh, saya PNI TNI Polri ya ambil targeted atau saya dulu itu atau kakak saya atau keluarga saya menerima program keluarga harapan itu masuk ke beasiswa prasejahtera ambil saja dia nggak akan ada bedanya dari segi apapun ketika udah jadi awardee LPDP ya. Nah, untuk persyaratan umum ini sebenarnya bisa dicek di ini takutnya saya ada yang salah ketik ya. Tapi mungkin secara umum untuk yang reguler teman-teman ya pastinya harus mencapai IPK, kemudian kemampuan bahasa. Kak, untuk surat rekom gimana, Kak? Apakah harus dari menteri? Ya, apakah harus dari gubernur ya? Kalau teman-teman memang pernah bekerja dengan gubernur, dengan kepala dinas ya.
Tapi kalau hanya kemungkinan kebetulan orang tua saya bekerja atau teman dekatnya gubernur nih gitu ya. Jadi saya minta tolong ke orang tua untuk pakai surat rekom dari gubernur. Itu tidak direkomkan sebenarnya ya. Pengalaman saya juga bercerita dengan salah satu reviewer LPDP ya. Jadi disarankan surat rekom itu adalah yang memang mengenal secara pribadi teman-teman. Itu nggak harus yang wow-wow karena surat rekomendasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakter teman-teman yang sudah dituliskan di apa namanya di online form. Jadi saran saya untuk surat rekom ya bisa jadi dari dosen, dari atasan di tempat bekerja ya, atau kalau ikut organisasi ya, boleh minta ke misalnya seniornya atau ke ketua organisasinya. Itu harusnya nggak sulit. Tapi memang akan banyak yang merasa ini adalah salah satu tantangan. Apalagi bagi yang jarang berkomunikasi dengan dosen ya atau jarang ikut organisasi. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus diatasi ketika ingin mendapatkan surat rekomendasi ya. Untuk dari segi usia kalau reguler ini maksimal 35, S2, S3-nya 40 tahun. Nah, kalau udah misalnya di sini ada dosen dan PNS tapi punya NIDN lebih eh, lebih 42 masih bisa untuk S2 dan 47 untuk S3 ya. Ini untuk kemampuan bahasa saya rasa ketika udah pengen beasiswa LPDP itu biasanya berapa targetnya. Saya bahas sedikit yang untuk di ini afirmasi ya. Jadi kalau untuk afirmasi, kalau prasejahtera seperti saya sebut tadi, kakaknya apakah penerima em, program keluarga harapan, bantuan non tunai, dan yang disebutkan di LPDP ya. Lalu kalau untuk disabilitas itu ada surat keterangan dari dokter atau yang berwenang bisa psikolog ya. Lalu untuk afirmasi dari daerah ya tinggal di daerah tersebut selama 10 tahun atau lulus ya, ijazah SD, SMP atau SMA. Kemudian IPK-nya jadi, makanya saya bilang lebih bagus kita ambil yang targeted ataupun afirmasi karena untuk IPK dan untuk IELTS-nya atau kemampuan bahasanya akan lebih rendah ya. Kemudian juga diminta surat rekomendasi. Kemudian yang untuk ini sorry, ini harusnya targeted bukan program reguler. Ini targeted ini biasanya untuk PNS TNI. Nah, kalau untuk PNS TNI Polri itu agak berbeda. Nggak surat rekomendasinya nggak boleh dari yang lain. Ya, harus dari atasan bekerja ya. Minimal kalau saya nggak salah eselon 2. Jadi kalau saya dulu, karena saya dosen, itu saya kemarin mintanya ke dekan itu sudah boleh. Kemudian IPK ini tergantung program ya, karena nanti ketika PNS berapa, untuk ulama, wirausahaan juga berbeda-beda, jadi silakan dicek masing-masing. Ya, usia juga berbeda. Kemudian ini kemampuan bahasa untuk magister saya lihat yang untuk luar negeri dan dalam negeri itu dia sama dengan yang di reguler, tapi ketika di doktoral agak lebih diringankan. Ya. Nah, itu dia yang untuk secara umum ya, sekilas jalur yang ada di LPDP. Jadi silahkan dipilih. Jadi saran saya pilihlah yang memang paling sesuai. Kalau teman-teman punya usaha, ya, misalnya Kak, saya usahanya kecil-kecilan is oke, ya daripada karena saya barusan nih ada mungkin saya kurang tak paham apakah beliau juga menjadi peserta di sini ada yang Kak saya ini esainya saya lihat S1 S2-nya itu manajemen kemudian juga bekerjanya nggak ada di bidang industri musik tapi tiba-tiba mau S2-nya industri musik dan curhat bahwa ketika apa sih yang dicari ketika wawancara ya kenapa saya nggak lulus karena itu tadi teman-teman belum ketemu nih benang merahnya. Jadi harus kuat nih kalau memang mau banting setir. Misalnya contohnya saya perawat, saya mau banting setir ke edukasi. Ya nggak masalah karena saya misalnya dosen. Ya, ed gitu. Tapi nggak, kalau saya memang karena di keperawatan saya memang linear ambilnya. Karena ketika kita di akademis itu memang lebih bagusnya kita paham di bidang kita. Kecuali teman-teman ada ide mau jadi usaha atau mau buka non-profit organization ya itu tergantung dari pengalaman teman-teman. Tapi harus sesuai ya. Nanti boleh ajukan pertanyaan kalau ada Kak saya mau ganti ini S1-nya ini, S2-nya ini, tapi mau S3 ini gitu. Mungkin kita bisa diskusi ya. Oke, ini tahapan seleksi.
Jadi ini berbeda ya antara yang sudah jalurnya punya LOA dan yang tidak punya LOA. Tapi LOA-nya wajib LOA unconditional ya. Tapi kalau masih kondisional itu nggak bisa dipakai. Maksudnya untuk bisa dipakai cuman pendukung, tapi tetap harus ikut seleksinya ketiga-tiganya. Nah ini contoh pengalaman jadwalnya ketika di tahun 2024. Saya itu baru lulus ya, baru di batch 2 kemarin. Alhamdulillah saya lulusnya. Ya. Nah, untuk seleksinya itu ada administrasi, skolastik, dan substansi. Kalau teman-teman sudah punya LOA unconditional, saya tanya dulu nih, ada yang sudah punya LOA unconditional di sini? Udah dapat surat terima dari kampus? Belum ya? Nah, udah ada nih Muhammad Henggardani. Oke, selamat ya. Paling nggak itu adalah salah satu step untuk lanjut. Nah, Wildan juga udah ada. Oke, good. Jadi kalau sudah punya, ini biasanya skolastik ini nggak harus dipikirin. Ya, tapi itu tadi harus tahu bedanya yang kondisional dan unconditional. Ya, kalau sudah unconditional, teman-teman administrasinya biasanya sih harusnya nggak ada masalah di administrasi. Yang akan menggagalkan administrasi biasanya kalau IPK nggak nyampe, IELTS-nya nggak nyampe, atau ada kemungkinan IELTS-nya diindikasikan, karena zaman sekarang macam-macam ya, bisa yang membeli sertifikat, ada yang memalsukan sertifikat. Nah itu hati-hati karena, tapi itu kalau seandainya teman-teman seperti itu, rasanya itu bukanlah award di LPDP harusnya ya. Kak ada kok Kak yang lulus ya gitu ya, mungkin anomali ya. Tapi harusnya pemimpin masa depan Indonesia itu adalah ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada yang benar ya, ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh. Ya kita boleh pinter-pinter, tapi nggak boleh yang eh, nggak benar gitu ya istilahnya. Nah, tapi kalau rasanya teman-teman udah oke semua, yakin aja insya Allah administrasinya lewat. Kak, esainya gimana, Kak? Bla bla bla. Esai itu yang penting teman-teman buat esai sesuai yang diminta ya di administrasi. Biasanya untuk substansinya akan dicek ketika ya ini setelah skolastik ya oleh interviewer. Jadi sebelum di interview biasanya interviewer akan baca dulu esainya. Walaupun nggak semua ya, interviewer itu ada yang ngelihat langsung ke teman-teman ketika interview. Jadi, Kak, saya rasa esai saya nggak oke gitu ya, karena kemarin buru-buru. Makanya jangan buru-buru. Tapi tetap ada mungkin, ya udah masukin dulu, nanti kita perbaiki di substansi. Ya, karena nilai yang penentu akhir ya pasti substansi ya. Oke, jadi untuk administrasi saya rasa familiarkan diri dulu. Sekarang saya tanya juga dulu. Ini Masya Allah udah ada juga yang dapat LOA ya. Udah bikin akun beasiswa enggak di LPDP? Di ininya. Silakan dicek lagi, sudah ada yang sudah atau belum? Sudah ya? Wajib sudah ya. Kalau ada yang belum, malam ini juga ya silakan bikin akun ya. Jangan sampai udah ini masih nggak tahu. Jadi familiarkan diri dulu ya dengan ininya, dengan akun di beasiswa LPDP itu. Dan siapkan kan udah tahu nih surat rekom dibutuhkan. Jadi walaupun belum buka nih pendaftarannya, minta aja rekom dulu karena rekom itu biasanya berlaku 1 tahun. Jadi kalau dibikin di Desember ini masih bisa dipakai untuk tahun depan. Sekarang udah Januari ya. Jadi silakan masih bisa dipakai sampai Januari tahun depan biasanya 1 tahun. Ya. eh Lalu untuk administrasi, tahap administrasi ini biasanya secara online saja ya. Kalau zaman saya dulu itu kami masih ada assign on the spot, ada leaderless group discussion yang harus waktu itu tesnya saya bela-belain ke Jakarta, biaya sendiri. Ya, kalau sekarang alhamdulillah udah online. Jadi udah aman ya. Skolastik pun juga udah aman. Jangan lupa latihan mengerjakan soal. Soalnya ini lebih kurang seperti soal TPA ya. Kemudian juga ada sih tentang kepribadian ya. Nggak ada jawaban benar dan salah kalau saya nggak salah. Eh, Pastikan koneksi dan device memadai ya untuk tes. Jangan sampai karena mati lampu, wifi-nya juga mati. Jadi siapkan. Kalau untuk tes apapun, kalau online, siapkan beberapa device. Kalau bergantung ke wifi, berarti siapkan handphone untuk tethering. Kalau seandainya nggak, cuman di rumah nggak punya wifi, coba tesnya di tempat yang ada wifi gitu loh. Jadi, atau kalau nggak punya beberapa kartu, apakah punya orang tua handphonenya untuk tethering, seperti itu kalau ada masalah koneksi ya. Nah, untuk skolastik ini,
teman-teman skip aja nih kalau sudah punya loan unconditional. Karena saya punya teman yang memang, aduh, untuk TPA ini susah kali gitu. Padahal dia memang pintar kalau misalnya dari segi akademis yang lain. Karena kan kalau untuk TPA ini lebih ke IQ ya. Tadi memang mungkin sulit lulus di skolastik. Ya, salah satu cara mengakalinya adalah dapetin dulu loa unconditional. Karena kampus luar itu mereka nggak minta untuk TPA kecuali teman-teman mau MBA di Amerika itu biasanya mereka minta GMAT ya. Saya lupa GMAT. Atau di Amerika itu mereka minta GRE itu lebih parah daripada skolastik untuk tesnya. Ya, tapi untuk beberapa negara seperti Australia, UK, mereka hanya minta teman-teman mengirimkan syarat. Kemudian kalau sudah oke, lalu ada interview biasanya kalau S3, kalau S2 biasanya hanya berkas, ya udah dapat loa. Jadi ketika sudah dapat loa, skolastik ini udah aman. Karena lebih banyak yang dedegannya di skolastik. Karena pakai passing grade. Ya. Nah, kalau udah aman di skolastik karena udah dapat loa, loncat ke substansi. Nah, pengalaman saya kemarin saya tetap harus ikut skolastik karena loanya keluar ketika selesai administrasi. Jadi saya nggak bisa skip. Ya, Kak, gimana ketika udah administrasi udah disubmit, saya dapatnya loa gitu. Ya, teman-teman tetap harus ikut skolastik karena LOA itu bisa digunakan ketika di administrasi. Nah, itu baru bisa loncatnya ke substansi. Tapi ketika teman-teman baru dapat di tengah jalan, udah submit administrasi, ya harus tetap ikut skolastik. Tapi biasanya akan mendukung ketika seleksi interview atau wawancara. Ya, untuk substansi, saya juga paham zaman sekarang AI banyak bikin esai gampang. Ya, jangan ya. Kalau mau bikin esai dalam bahasa Indonesia pun bahasa Inggris, teman-teman tetap harus bikin sendiri. Boleh pakai AI itu hanya untuk cek grammar atau typo ya. Tapi kalau untuk konten saya harap itu nggak pakai AI karena itu kelihatan nanti ketika di interview ya. Jadi pas pahami esai yang dibuat dan formulir diri. Nah, di formulir diri ini akan ditanya apa sih kelebihan yang dipunya ya, apa sih kekurangan yang dipunya. Jadi saran saya kelebihannya boleh agak 5 gitu ya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini kayaknya teman-teman nggak kenal diri sendiri itu. Jadi yang kelebihan diri kita itu nggak mungkin semua hal ya. Oke, jadi cukup bikin 4 atau 5. Nah, untuk kekurangan nggak usah sebanyak kelebihan. Ya, jadi 2 saja pilih. Jangan terlalu menjudge diri sendiri ya kekurangannya, tapi di kekurangan itu teman-teman juga bikin apa yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan itu sendiri. Misalnya, saya orangnya deadliners, ya kayak saya deadliners kalau belum dikejar deadline saya nggak ngerjain. Nah, saya bilang bahwa saya deadliners, tapi untuk mengakali biar saya nggak kelewat dari deadline yang sebenarnya, saya bikin deadline diri sendiri. Misalnya harusnya dikumpul besok, tapi saya bikin deadline diri sendiri itu 2 hari sebelumnya. Jadi pokoknya ketika bikin kekurangan, buat cara gimana mengatasi kekurangan tersebut ya karena nanti ketika interview itu yang akan menginterview adalah psikolog ya jadi dia akan tahu teman-teman jujur teman-teman bohong ya ini pengalaman bercerita dengan interviewer LPDP jadi sesama interviewer itu walaupun online mereka akan chatan japri jadi ada yang akademisi ada yang psikolog akademisi bertanya dong kalau seandainya psikolog merasa si calon ini yang diinterview ini berbohong, dia akan chat nih ke akademisi. Dia berbohong, coba tanya lebih lanjut. Ya, jadi jangan berbohong ketika interview. Jawab apa adanya. Kalau nggak tahu, jawab aja nggak tahu. It's okay, karena kita bukan Google pun ataupun AI pasti akan bilang maaf saya tidak tahu. Tapi saya akan cari tahu. Nah, itu caranya. Ya. Oke, itu sedikit dari administrasi, skolastik, dan substansi. Ya, tidak berat sebenarnya. Asal teman-teman mempersiapkan diri. Ya, ada pertanyaan dulu? Boleh. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya, Suha ya. Iya, Oke, Kak. oke, saya selesaikan dulu ya. Nanti boleh kalau mau takut lupa pertanyaan, mau bertanya di chat juga boleh. Oh ya, ada nih yang bertanya langsung, saya jawab aja ya, Kakak. Kalau oh ya, nanti eh, di pas sesi tanya jawab sekalian ya, Suha ya. Oke, untuk tips persiapan pendaftaran. Oke, ini ya. Find your why dulu. Kenapa teman-teman mau ikut beasiswa LPDP?
manifesting. Kak, saya sebenarnya mau jalan-jalan ke luar negeri. It's okay, ya, it's okay. Ya, tapi bukan itu find your way-nya yang akan diokekan oleh LPDP. Yang pengen jalan-jalan, pengen haus pembuktian diri, itu adalah toppingnya. Topping dari why teman-teman. Tapi why yang benar-benar itu apa? Apa karena prestise, kesempatan, privilege, ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu kenapa ingin lanjut kuliah. Ya, eh, apakah karena hanya ikut-ikutan, ada isi ini lulus, lulus gitu ya. Teman-teman harus cari dulu nih, untuk apa sekarang lanjut S2, ya. Apakah kira-kira S2 itu akan mendukung karir teman-teman? Apakah akan berdampak bagi orang banyak, ya? Em, kita memang harus mikirin diri sendiri dulu, baru memikirkan orang lain. Tapi ketika kita dibiayai dengan pajak, ya, ini pajaknya rakyat, ya, itu memang dasarnya adalah untuk orang lain dulu, ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Jangan tanya apa yang bisa diberikan negaramu, tapi apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Walaupun pada akhirnya saya sebagai awardee, saya ngaku juga nih, saya masih sulit untuk give back to Indonesia. Padahal saya udah banyak dapat kesempatan dari negara ini, tapi ya saya berusaha terus untuk memberikan kembali, ya, sebisa saya. Nah, itu juga yang harus teman-teman luruskan, jelaskan apa sih yang mau dilakukan. Jangan hanya jawaban yang klise, saya mau memajukan UMKM. UMKM-nya dari segi apa dulu? Ya, UMKM-nya yang mana dulu? Banyak loh UMKM. Dan jangan terlalu muluk-muluk. Saya mau bikin listrik ini solar panel di kampung saya, sedangkan listrik biasa aja belum ada di sana. Ya, tapi kalau memang rasanya teman-teman memang sangat jenius dan bisa mencapai itu, it's okay. Tapi memang harus jelas praktis jawabannya, ya. Jadi ketika interview itu interviewernya akan mencicar. Ini gimana caranya kamu mau dapetin yang kamu pengen. Jadi teman-teman sendiri harus tahu dulu nih goals-nya apa. Jadi jangan ngawang, ya. Nah, ini kalau saya memang find your way, saya itu adalah karena memang menuntut ilmu itu adalah kewajiban, ya, karena kita nggak boleh bodoh kalau sebagai umat Muslim, ya, dan juga kita itu diciptakan berpasangan dan juga diciptakannya itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk kita bisa saling mengenal. Memang zaman sekarang kita bisa mengenal via online, ya, daring, tapi akan lebih menyenangkan ketika kita bisa berjumpa langsung. Dan bagi saya seorang Muslim, saya yakin bahwa seluruh muka bumi ini adalah masjid, ya, bisa tempat beribadah. Nggak ada yang namanya negara kafir karena ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh tempat ini masjid kecuali kuburan, kamar mandi, ya. Jadi nggak ada salahnya dan malahan baik ketika kita punya niat yang mulia untuk melanjutkan studi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, ya. Dan kalau rasanya, kenapa sih harus di luar negeri itu akan jadi pertanyaan juga. Karena di dalam negeri kan juga bagus nih. Nah, teman-teman harus tahu jawabannya, ya. Contohnya, kalau orang kesehatan keperawatan, saya sering ditanya, kenapa kamu mau belajarnya keperawatan di luar negeri? Kan anatomi tubuh kita berbeda di Indonesia dan luar negeri. Nah, saya harus bisa menjawab itu. Kenapa? Ya, saya jawab, saya minatnya di nursing informatics yang memang lebih berkembang di luar. Karena di Indonesia sendiri belum ada tuh yang namanya S2 Nursing Informatics. Ya, itu harus tahu juga jawabannya kenapa teman-teman mau lanjut kuliah di negara tertentu, ya. Pahami, tolong ya. What's next? Setelah ini pahami beasiswa LPDP, baca semua jalur beasiswa, pilih skema yang tepat. Kalau sudah sampai di tahap ini, cicil berkas atau syarat bahkan sebelum pendaftaran, ya. Kemampuan bahasa itu it's a must, harus. Ya, walaupun di dalam negeri juga ada syarat kemampuan bahasa yang harus dicapai. Nah, ini loa. Kak, mana yang lebih bagus dengan loa ataupun tanpa loa? Ya, dengan loa ya pasti itu tadi keuntungannya teman-teman skip skolastik, ya. Nah, untuk pendaftaran kampus LN itu kalau seandainya memang eh, kesulitan, ya, karena memang kadang ada yang namanya uang pendaftaran dan teman-teman saya nggak punya uang. Ya udah daftar LPDP dulu karena LPDP nggak ada pakai uang pendaftaran dulu.
ya. Tapi kalau rasanya mampu untuk membayar uang pendaftaran kampus yang nantinya juga akan diganti kok oleh LPDP ketika udah jadi ORD, ya. Jadi kalau bisa mengejar LOA sebenarnya bagus, karena berarti teman-teman udah tahu mau ke negara mana. Tapi hati-hati di sini saya sebutkan sebenarnya terdapat konsultan pendidikan untuk membantu proses registrasi, ya. Tapi eh konsultan ini hanya membantu registrasi ya, bukan untuk membuatkan esai dan lain-lain. Karena interviewer itu pintar dan berpengalaman. Mereka akan tahu bahwa oh, LOA ini hanya didapatkan mungkin bisa dibayar, dibeli. Zaman sekarang kita nggak tahu, ya. Kemudian juga LPDP perlu dipahami ya, tidak mengurus pendaftaran ke universitas di luar negeri berbeda dengan beasiswa lainnya. Oke. Mendapat beasiswa tidak menjamin diterima di kampus yang dipilih, ya. Sebaliknya, walaupun udah dapat LOA, itu tidak menjamin dapat beasiswa. Oke, jadi biasanya apa sih Li, lagi yang dicari LPDP ini? Padahal saya dapat LOA-nya dari kampus misalnya top 10 dunia, tapi kenapa LPDP tidak menerima saya? Nah, itu tadi mungkin tidak ketemu nih benang merah dari visi LPDP dengan keinginan teman-teman. Ini prinsipnya do your best and God will do the rest. Believe it ya. Dan ketika teman-teman berdoa dan berusaha itu harus yakin bahwa doa dan keinginan teman-teman itu tercapai. Karena ketika masih ragu berarti kadang itu bukan jalan teman-teman. Carilah jalan di mana ketika hati teman-teman yakin, oh ini hak saya yang rasanya harus saya ambil dan saya usahakan. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kita akan lanjut sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Kak Fani. Sangat informatif informatif sekali ya sharingnya tadi. Dari tadi ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa dalam proses seleksi LPDP kita sebisanya itu dan wajib untuk jujur dalam setiap prosesnya karena itu juga mencerminkan integritas kita sebagai calon awardee LPDP dan juga sekarang itu beasiswa LPDP sudah sangat dipermudah ya Kak ya. Proses seleksinya dibuat online memang sudah inklusif sekali sehingga teman-teman dari daerah-daerah yang sulit menjangkau wilayah ibu kota atau teman-teman yang punya keterbatasan biaya bisa tetap mengikuti proses seleksinya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat ya. Ini ada Abrar Yusra ini, Kak. Silahkan, Mas Abrar. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Fani. Saya Abrar Yusra dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang bekerja sebagai ASN di Dinas Pertanian. Nah, sekarang eh, saya saya berasal dari S1 Biologi MIPA, Bu. Nah, jadi rencananya itu saya ingin melanjutkan studi saya karena memang di karir ASN itu untuk menaik pangkat yang lebih tinggi itu memang butuh S2 gitu. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi sebagai jabatan yang sedang saya kerjakan. Permasalahannya, Bu, yang ingin saya tanyakan, saat di pengangkatan CPNS awal, itu jabatan saya itu sebagai contohnya saja sebagai pengendali hama penyakit. Tapi dalam pelaksanaan pekerjaannya, karena kebutuhan ketersediaan aparatur sipil negara itu di kantor saya itu kurang, jadi saya diminta untuk mengerjakan pekerjaan lain gitu, yang notabene itu lebih utama sebenarnya dalam organisasinya gitu, dalam kerjaan dinas. Contohnya sekarang saya ditugaskan sebagai program atau perencana di dinas tersebut. Nah, kalau dalam hati saya ingin sebenarnya mengambil eh, melanjutkan studi itu yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang saya geluti sekarang, yaitu perencanaan di bidang pertanian eh, atau bagian program, Bu. Tidak sebagai POPT yang ada di SK saya gitu. Apakah bagaimana menurut Ibu peluang
jika saya mengambil um, jurusan untuk S2 itu di pekerjaan yang sedang saya dalami ini dibandingkan dengan apakah saya harus mengambil dengan sesuai dengan jabatan yang saya yang ada di SK gitu. Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Abrar. Kak Fani mau langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu, Kak? Boleh bebas ikut dari Suha aja. Oke, langsung aja nggak apa-apa kali Kak ya, nanti biar langsung. Oke, karena di chat juga udah banyak ternyata ya Mm-mm, Suha ya. iya. Oke, terima kasih jawabannya Mas Abrar ya. Ini Masya Allah ada ASN yang juga mau lanjut ke PDP. Em, dari pertanyaan Mas Abrar tadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali kalau mau ambil sesuai dengan yang dikerjakan. Berarti ambilnya S2-nya berarti lebih ke manajemen pertanian. Kalau rencananya itu mau ke agribisnis atau ekonomi pertanian, Oh. Bu? Oke, nggak masalah. S1-nya berarti biologi ya. Masih Iya, nyambung kok satunya lagi sebenarnya. Biologi ke agribisnis karena memang pekerjaannya itu ya, pekerjaannya memang di eh, eh, pertanian. perencanaan. Iya, Iya, perencanaan pertanian. pertanian. Nah, itu nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah di ASN sebenarnya untuk mendapatkan usulan rekomendasi. Kira-kira itu kira bakalan dapat nggak? Karena kalau seandainya itu dapat, kalau seandainya kuliahnya S2-nya ambil agribisnis dengan ASN sebagai di pertanian itu nggak ada masalah sama sekali. Semangat, harusnya Oh, nggak iya. ada masalah ya. Ya, insya Allah kalau untuk rekomendasi tidak terlalu apa, Bu. Insya Allah Bisa. dapat lah di dinas Oke. gitu. Ya sebenarnya nggak masalah. Jadi semangat, pantang mundur. Jadi jangan dibikin ragu hal yang seperti itu. Karena ketika lulus saya jabatan ini nggak masalah. Karena nanti ditanya memang pekerjaannya apa. Karena ketika mengisi form evaluasi diri, nanti akan ditanya tuh. Apa tantangan, hambatan? Mungkin salah satunya ya tantangannya itu. Ketika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan eh, perjanjian kerja di awal. Ya. Oke, semangat Mas Abrar. Semoga Sip. menjadi next award day ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Hermi Rukmana ini Kak. Kak, kalau surat rekomnya itu ikut yang tahap 2 kemarin berarti bisa digunakan untuk tahun ini, Kak. Langsung jawab ya, Suha. Mm-mm. Ya bisa. Kalau masih 1 tahun, eh untuk daftar kampus pun, misalnya ke luar negeri, biasanya email calon supervisor, misalnya calon pembimbing, itu biasanya rekomnya yang penting dalam 1 tahun terakhir. Misalnya daftar LPDP di bulan, sekarang penutupannya bulan apa? Februari ya. Jadi maksimal di Februari juga di tahun 2024 kemarin. Jadi kalau masih di tahap 2 kemarin berarti ini maksudnya Hermi nggak lulus batch 2 kemarin ya. Jadi mau dipakai gitu lagi ya seharusnya bisa ya. Baca Iya. lagi aja syaratnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin Kak untuk step mendapatkan LUA based on pengalaman Kakak gimana? Apakah ada biaya yang disiapkan atau apa saja yang perlu disiapkan? Oke. Makasih ini dari Infinix ya, dari handphone. Belum Kita di nggak tahu rename. ini Mas atau Mbak Infinix ya. Jadi untuk LOA itu tergantung strata apakah magister atau doktoral ya. Kalau pengalaman pengalaman saya untuk magister, biasanya magister jarang yang tahap interview. Ada beberapa kampus yang memang akan tetap pakai interview, biasanya top 5 dunia mereka tetap harus interview ya. Tapi biasanya kalau kita udah IBT-nya oke, kemudian IPK-nya oke, sudah ijazahnya sudah ditranslate. Jadi perhatikan ketika mau dapetin LOA kalau di luar negeri ya itu biasanya translate dulu ijazah, kemudian transkrip ya, kemudian juga kemungkinan akta lahir juga ditranslate gitu ya. Kita kumpulkan aja syaratnya. Itu biasanya langsung keluar kok LOA-nya nggak lama. 1 bulan itu normalnya. Malahan ada yang dalam hitungan seminggu. Ya, yang rezeki itu malahan cepat. Saya dulu memang lulus LPDP S2 itu 2015, berangkat kuliahnya 2016. Itu karena panjang saya pengalaman mencari loa. Jadi udah makan asam garam mencari loa, saya udah merasakan. Tapi ketika udah dapat yang memang rezekinya waktu itu di Wolonggong itu kayaknya cuma 1 minggu kirimin berkas keluar ya. Nah, kalau untuk doktoral itu biasanya kita approach-nya adalah supervisor dulu. Ya, jadi kita harus approach supervisor dulu
Ada sih beberapa kampus, misalnya contohnya Edinburgh, mereka kita kirim berkas, nanti mereka yang carikan supervisor. Tapi umumnya kebanyakan mungkin 70% harus approach supervisor dulu atau calon pembimbing kita promotor. Kalau di dalam negeri itu ya biasanya akan ada tes ya, ada tes yang untuk bisa jadi misalnya SIMAK UI, misalnya UI di UGM juga beda, di Undri juga berbeda ya. Jadi kalau untuk yang saya nggak bisa spesifikkan satu-satu, tapi umumnya kita harus punya kalau mau keluar negeri itu CV dalam bahasa Inggris ya, ijazah, transkrip itu emas ya, TOEFL IBT ataupun IELTS ataupun PTE ya. Jadi teman saya ada yang misalnya udah bolak-balik IELTS-nya nggak lulus-lulus, ternyata dia jodohnya di PTE. Saya nggak tahu apa itu karena saya belum pernah tes ya. Saya pernah tesnya cuman IELTS sama TOEFL IBT ya. Kemudian biaya tergantung kampus. Saya pengalaman alhamdulillah dua kampus S2 pun S3 saya nggak perlu bayar uang pendaftaran. Tapi umumnya kampus di luar itu mereka minta uang pendaftaran bisa dari 1 juta sampai 2 juta. Kan lumayan ya bagi kita. Nah, coba cari kampus aja yang nggak perlu pakai biaya pendaftaran atau kita bisa dapat waive atau kita sebutkan kita dari negara Indonesia yang memang kesulitan untuk membayar. Biasanya mereka ada juga sih fee waiver yang kita nggak harus bayar. Ya, oke itu Suha. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Amanda. Ini tentang gimana penulisan proposal disertasi yang menarik dan itu gimana ditanyainnya pas proses wawancara. Oh, ini untuk wawancara dengan supervisor atau dengan interviewer LPDP? Kayaknya Ya, LPDP ya, Kak ya? yang LPDP ya, oke. Kalau untuk yang saya juga kebetulan saya rezeki ya kemarin untuk bikin esainya itu sebenarnya saya juga nggak pede dengan esai saya. Aduh, kalau dari esai karena saya dosen ya, ini kalau dari esainya doang saya nggak lulus gitu ya. Tapi saya kejarnya di ketika wawancara. Jadi saya jelasin yang mungkin kurang jelas di proposal, ya. Jadi kalau untuk ketika, tapi paling nggak mungkin kita kurang oke esainya, tapi kita tahu mau ngapain. Kita bisa jawab ketika wawancara. Jadi pengalaman saya interview, saya karena keperawatan ya, interviewer saya juga bidang keperawatan. Kenapa saya bisa tahu? Karena kebetulan saya follow nih bapak nih profesor ya. Oh ternyata beliau yang interview saya gitu ya. Biasanya akan bertanya kita itu emang pakar di bidangnya. Kalau zaman dulu ketika masih offline kan nggak mungkin nih menempatkan orang keperawatan gitu ya. Dulu itu saya malahan interviewernya dari ITB. ITB kan nggak ada keperawatan ya. Jadi biasanya kalau kita jelasin ke orang di luar bidang ilmu kita lebih gampang. Tapi sekarang LPDP lebih bagus lagi. Mereka cari yang sebidang sehingga dia akan nanya step by step. Jadi saran saya gimana sih menulis disertasi proposal proposal disertasi yang menarik yang sesuai dengan passion kita? Misalnya contohnya saya memang sudah pernah penelitian di bidang telenursing. Saya mau penelitian lebih lanjut di bidang telenursing. Jadi ketika saya jawab, saya berdasarkan pengalaman saya dan saya nggak bohong. Dan biasanya interviewer akan bertanya, kamu udah dapat LOA? Jadi saya dapat LOA ketika sudah mau masuk skolastik ya. Jadi saya ditanya udah, saya bilang ya. Jadi dia akan nanya dulu nih, udah jumpa dengan promotornya sudah. Apa yang disampaikan oleh promotor ketika berjumpa. Jadi itu salah satu trik untuk menentukan apakah kita bohong atau tidak menyatakan bahwa kita sudah jumpa dengan promotor. Ya, jadi orang gampang aja bilang, oh sudah dapat email-emailan dari promotor kan zaman sekarang gampang ya bikin fabricate atau memalsukan sesuatu itu. Jadi itu adalah salah satu caranya. Jadi intinya proposal disertasi yang menarik itu adalah yang sesuai dengan minat kita, dengan passion kita. Jadi find find your why dulu. Passion teman-teman apa, ya? Mungkin itu. Sukses. Banyak nih ya. Kak, iya Kak, kayaknya suap pilih yang cukup signifikan berbeda aja Oke, Kak ya. sip. Oke. Oke, ini ada yang nanya bedanya proses seleksi S2 dan S3 Kak untuk LPDP-nya. Oh, sama.
Jadi dia tetap sama administrasi, ada Mm-mm. skolastik, dan ada interview. Tapi interviewnya ketika kita sudah, bedanya ya, kalau S2 mungkin secara lebih umum, karena kadang nggak by riset ya. Tapi ketika udah S3, nanti yang ditanya adalah risetnya. Jadi akan dikupas habis riset teman-teman. Jadi harus tahu dari A sampai Z risetnya mau ngapain. Ya, walaupun bilang kalau ada, saya sampai ditanya oleh Prof itu keren sih. Dia bertanya, saya nggak jawab, saya cuman bilang mohon maaf Pak, saya tidak tahu, tapi saya akan cari tahu. Itu adalah cara paling aman. Tapi jangan sampai semua pertanyaannya nggak tahu, nanti saya cari tahu, ya. Oke, itu aja. Oke. Nah, ini juga ada yang minta share tentang kalau mau ambil jurusan yang berbeda dengan jurusan saat S1, Kak. Oh iya, sama Mau kayak, lintas jurusan. iya, contohnya sama kayak Mas Abrar tadi dari biologi, beliau kan ke agribisnis. Nah, kalau seandainya ada pengalaman di pekerjaannya, itu ya nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali. Ya, yang akan jadi masalah kalau teman-teman belum punya, misalnya contohnya tadi ada yang mau ambil bidang musik, tapi dia kerjanya juga nggak di bidang musik, ya, itu masalah nanti. Oke. Nah, ini Kak, ada seberapa berpengaruh riwayat publikasi dalam peluang pendaftaran LPDP? Itu akan diminta sih ketika ketika di apa namanya? Sekarang ini online formnya lengkap ya, jadi sampai ke riwayat publikasi. Jadi kalau memang Kak, saya nggak pernah menang apa ini itu, tapi saya pernah publikasi itu juga termasuk pencapaian. Tapi Kak, saya pernah menang lomba ini, lomba itu, tapi saya nggak pernah publikasi, ya nggak masalah. Jadi itu bukan syarat mutlak, tapi bisa jadi pendukung. Hmm. Oke. Kayaknya udah Kak cukup. Yang Oke, lain sama ya. Atau mirip-mirip nanti dan mirip beberapa ya. pertanyaan juga bisa diakses langsung di buku panduannya Kak. Oke, Karena siap. kita kemarin janjinya sama Kak Fani cuma sampai jam 8 karena Kak Fani Oke. harus melanjutkan aktivitasnya. I'm a Oke. mom of toddler ya, jadi saya punya anak Mm. yang biasanya jam segini udah saya mulai tidurin, jadi mohon maaf nggak bisa membersamai sampai akhir. Di sini ada Livia. Halo Livia. Iya, makasih banyak Kak untuk sharingnya malam ini. Mungkin ada closing statement yang eh, untuk mendorong teman-teman nih untuk kayak ayo maju gitu Oke, untuk daftar Bismillah ya. LPDP. Teman-teman yakin bahwa ini adalah langkah awal teman-teman untuk menjadi award di LPDP. Luruskan niatnya, insya Allah ketika memang sudah rezekinya, teman-teman nggak akan ada yang bisa mengambil. Ya, dengan kerja keras, niat yang tulus ya, kerja kerasnya tapi harus jujur, itu intinya. Bagi saya memang kejujuran itu nomor satu. Oke, terima kasih banyak Kak Fani. Lancar-lancar untuk persiapan studinya. Amin. Amin. Dan Terima kasih. oke Kak, mungkin kalau Kakak sudah mau leave, nggak apa-apa ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak. Oke, Selamat sama-sama. malam Mungkin Kak. malam Suhan, mungkin saya kalau ada pertanyaan yang ingin saya jawab, saya nanti chat juga ya. Oke, oke. Makasih, Kak. Oke, baik teman-teman. Untuk sesi satu kita udah selesai. Kita lanjut ke sesi 2. Livia, apakah sudah standby? Sudah, aman, Kak? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi 2, saya ingin memperkenalkan dulu pemateri untuk sesi 2 kita ada Livia Oktaviani Jufri. Nah, beliau ini merupakan Ketua Mata Garuda Riau untuk periode 2014 sampai 2016. Jadi nanti program-program Mata Garuda Riau untuk 2 tahun ke depan itu akan dinaungi oleh Livia dan teman-teman kepengurusan Mata Garuda Riau. Nah, Livia ini merupakan alumni dari University of York. Eh, udah lulus tahun berapa, Livia? Tahun 2023 kemarin. Nah, ya, jadi nah saat ini Livia part-time dosen di beberapa kampus di Pekanbaru. Kemudian juga selain itu juga Livia ini merupakan founder dari Edu for All. Nah, ini yang cukup inspiratif juga. Livia membuat sebuah komunitas yang mana komunitas itu memberikan akses
peningkatan kualitas hidup untuk anak-anak atau siswa di Riau yang berada di underprivileged student gitu. Nah, itu memberikan akses kesempatannya itu melalui pendidikan. Jadi kemarin kalau nggak salah programnya juga ada memberikan beasiswa juga ya Livia untuk siswa-siswa di Riau. Oke, nanti mungkin dari Livia bisa menjelaskan lebih lengkapnya. Oke, Livia, silahkan. Oke, terima kasih Kak Syuka selaku moderator. Saya izin share screen sebentar ya. Hang on. Bentar. Oke, here. Semoga sudah kelihatan screen saya sekarang. Udah ya, aman ya? Oke. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Livia Oktaviani Jufri. Oke, nama saya Livia Oktaviani Jufri. Seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Syuka, saya kemarin S2-nya itu di University of York, itu di United Kingdom, di Inggris, dengan jurusan Sastra Inggris atau English Literary Studies. Dan kemarin S1-nya ini di swasta. Kalau teman-teman tahu, pada di Riau ya, dulu namanya STBA Persada Bunda, Sekolah Tinggi, tapi sekarang sudah jadi universitas, yaitu Universitas Persada Bunda dengan jurusan yang sama. Jadi waktu itu kenapa saya ingin ambil S2 karena memang pengennya jadi pengajar atau jadi dosen dan guru begitu. So, what I'm going to share today itu tentang dream big. Kenapa harus dream big? Karena tadi kan udah ngomongin tentang LPDP dan Kak Fani sudah ngasih tahu dari A sampai Z. Kalau saya lebih ke bagaimana pengalaman saya untuk dapat beasiswa dengan banyak apa ya tantangan yang dihadapi pada saat itu. Oke. Yang mau connect ini di LinkedIn, Instagram atau YouTube, saya juga ada YouTube Perjuangan Kemarin Beasiswa. Boleh silakan. Bentar ini kenapa nggak mau next? Oke, here. Oke, pertanyaannya sebenarnya tadi sama kayak beberapa yang disampaikan Kak Fani ya. Why bother dreaming? Karena kita ngomongin tentang dream big. Here, kalau teman-teman lihat di foto ini adalah rumah saya dulu, ya. Jadi dari penggambaran ini saja teman-teman sudah tahu saat itu saya memang datang dari keluarga underprivileged, bisa dibilang. So, why bother dreaming? Because I want to change what I can change. Karena saya pengen ubah nasib saya saat itu tuh seperti apa. Dan sepertinya saya bisa mengupayakan sesuatu itu kalau saya ngomongin tentang ekonomi dan sosial. Dan salah satu reasonnya atau solusinya saat itu adalah pendidikan menurut saya. And then here, tadi Kak Fani juga udah nge-highlight sedikit karena tadi saya ngomongin tentang background saya ya secara ekonomi dan sosial. Saya kemarin di LPDP itu ngambil beasiswa prasejahtera atau Prosperous People Scholarship. Nah, ini memang bisa diakses seperti tadi kata Kak Fani ya, di bagian bawah teman-teman kalau bisa lihat yang punya PKH, penerima PKH, BPNT, dan juga PBI gitu dari pemerintah. Nah, di zaman saya 2021 itu masih bisa kartu Indonesia Pintar karena dari Presiden Jokowi ada kartu Indonesia Pintar dan saat itu saya bisa kemudian daftar PDP dengan kartu itu. Nah, kalau sekarang memang agak dipersedikit ya. Dulu juga ada dari bidik misi bisa daftar, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi gitu. Nah, sebenarnya ada salah satu discussion yang menurut saya menarik dengan teman-teman LPDP dulu waktu di Jogja. Jadi kalau teman-teman bisa tadi juga ngikutin apa yang dibilang Kak Fani ya, memang lebih kecil untuk skor bahasa Inggris, walaupun teman-teman nanti targetnya luar negeri gitu kayak kalau misalnya reguler itu hanya bisanya IELTS atau TOEFL yang mahal ya, yang IBT gitu yang 3 jutaan. Tapi kalau yang prasejahtera itu bisa yang IBT hanya 700.000 dan sekarang juga bisa Duolingo teman-teman. Duolingo itu udah pakai internet saja sudah bisa gitu. Maksudnya teman-teman nggak harus ke tempat tesnya, tapi belajar online. It's completely fine gitu. Jadi ada banyak sekali kemudahan. Dan jika teman-teman, kenapa kemudian ini dipermudah ya? Karena memang targetnya adalah masyarakat di sini. Bisa dilihat di sini ya, disadvantage. Jadi yang kurang beruntung secara ekonomi kalau di sini. Ini bisa banget dimanfaatin kalau teman-teman rasa setelah ini terus lihat
link LPDP ini, kemudian baca persyaratannya apa saja. Kalau memenuhi syarat, so go for it. Ada banyak sekali kemudahan. Karena di tahun 2021 saya lulus LPDP, kemudian di tahun 2022 mereka memberikan akses untuk kita belajar IELTS dan dibiayai LPDP, teman-teman. Jadi itu ada 3 sampai 6 bulan, bisa jadi di semuanya rata-rata di Jawa ya, bisa di UI, bisa di UGM. Saya saat itu di UGM dan tidak hanya dibiayai IELTS tapi biaya flight kita ke kota itu dan juga living allowance ya bulanan itu diberikan LPDP. So banyak sekali kemudahan. Kalau teman-teman yang mungkin kesulitan ekonomi kan kita belajar tuh. Sebenarnya gajinya kurang lebih sama-sama aja jadinya. Kita belajar tapi tetap digaji. Kurang lebih seperti itu. So don't worry about the money. That's what I want to say. Nah, di sini juga mau promo sedikit kalau misalnya mau tahu perjalanan S2 aku kemarin gimana, aku udah kompilasiin di satu video karena aku tahu aku juga waktu itu berangkat dari apa ya? Perjalanan sendiri gitu loh. Aku cari di YouTube, di Instagram. Jadi aku benar-benar dari internet semuanya, produk LPDP dari internet. Nah, teman-teman yang ada di sekarang di sini, menurutku tuh sangat privilege karena teman-teman udah tahu Mata Garuda itu apa. Bahwa kita organisasi, alumni, dan juga awardee LPDP yang sering ngelakuin webinar atau kegiatan yang semua rata-rata itu gratis, teman-teman. Nah, aku dulu nggak tahu sama sekali. So, aku Google sendiri, aku nggak kenal orang-orang keren kayak mungkin Kak Fani, Kak Syuka di sini gitu ya. Dan jadi kalau misalnya mau tahu perjalanannya seperti apa dan apa-apa saja, aku ngasih banyak tips di video ini. Silakan disaksikan. Oke, kalau aku kecepatan boleh dikasih tahu ya, soalnya agak membara-bara ya ngomongin apa namanya beasiswa. Here, sebenarnya sama yang disampaikan Kak Fani tadi. Find your reasons why. Gitu. Kalau aku saat itu, apa reasons why-nya? Karena tadi, aku ingin mengubah nasibku. Dan yang kedua, aku merasa di saat 2020 tamat S1, tapi ilmu yang ku dapatkan itu belum cukup kalau aku mau jadi guru dan dosen. Menurut aku seperti itu. Aku merasa kurang, teman-teman. Dan oleh karena itulah pengennya ya udahlah S2 lagi gitu. Dan nantilah kita ada ngomongin sedikit tentang dari mana aku tahu ada beasiswa gitu ya. Kemudian reasons why aku juga saat itu kehilangan teman karena sudah S1, sudah lulus, kita bingung nih mau ngapain. Kalau kerja ya gitu-gitu saja gitu. Nah, jadi itu alasanku. Dan saat itu adalah COVID. Jadi banyak yang nggak bisa ngumpul sama teman, sama keluarga, segala macam. Terus aku merasa, oke, I need to go from here gitu. Dan last but not least, bosan dengan zona nyaman. Aku sudah dapat kerja dengan target gaji yang kuinginkan, aku sudah S1 gitu. Terus, tapi aku merasa nggak gini nih harusnya gitu. Karena dulu udah hustle ya, udah sekolah, udah kuliah sambil kerja gitu. Terus kayak, oke, I need more, kurang lebih seperti itu. Dan di sini, setelah teman-teman menemukan reason why di dalam diri, kemudian teman-teman mempertanyakan what impact I can make to maximize my potential gitu. Jadi impact apa yang teman-teman bisa berikan dan juga hal apa yang bisa teman-teman lakukan untuk memaksimalkan potensi-potensi teman-teman gitu. Here, for me, di saat itu saya sudah bekerja menjadi manajer keuangan dan gajinya cukup oke. Tapi gaji menjadi orang yang bekerja di keuangan itu bukanlah impian saya. Impian saya adalah saya suka mengajar, saya suka berbagi ilmu, saya suka sharing gitu. So, why I need S2 gitu ya, master gitu, karena aku mau mengupayakan dream jobku. So, I want to work towards my dream job. So, that's the first. Dan ini bisa teman-teman highlight nanti di essay LPDP. And then the second one, I want to experience a lot and share a lot. Ini share a lot ya. Karena apa? Karena kalau aku mau jadi guru atau pengajar atau dosen, aku tuh merasa aku harus banyak hal yang sudah ku experience, banyak hal yang sudah ku tahu, jadi banyak hal yang bisa ku bagikan ke orang lain. Jadi kebermanfaatan aku tuh lebih besar gitu. Here, come back lagi, maximize my potential. And then the last one, to prove myself kalau aku sebenarnya capable. Dulu tuh aku ngomong ya sama keluargaku, kayak aku mau S2, aku akan cari beasiswa. Most of them will say, okay, go for it gitu. Tapi aku sendiri saat itu belum percaya sama diriku sendiri, apalagi orang sekitarku. Tapi again, di saat aku sudah bermimpi,
ya udah coba aja terus. Mana tahu dengan alasan mana tahu ya, mana tahu dapat gitu. Tapi walaupun mana tahu dapat, but I try my hardest to that gitu. Jadi untuk membuktikan pada diriku tuh seperti apa dan bagaimana limitku. Karena kalau teman-teman nggak mencoba apa ya keluar dari comfort zone, teman-teman nggak akan pernah tahu limit teman-teman tuh gimana. Sampai kemudian aku lulus S2 pun, walaupun waktu S2 kemarin di Inggris ya kayak sambil nangis-nangis, nanti kalau lihat Instagram aku akan ketemu ya konten-konten nangis gitu, kayak udah engap banget. Tapi once aku menyelesaikan S2 itu, bisa ya kelewatin ternyata gitu. So we never know our own limits kalau teman-teman nggak menantang diri. Itu sih ya. And ini bisa banget di highlight di SILPDP teman-teman. The impact that you want to do is to help others. Balik lagi, kita ini dapat duit dari uang pajak. Jadi dari uang rakyat. Usahakan apa yang dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, kita akan giving back to the community. Aku merasa saat itu, oke, gajiku udah oke. Oke, aku udah S1. Tapi aku nggak bisa help others dengan banyak kapasitasnya lebih besar dengan aku seperti ini saja. Dan aku merasa kalau aku sudah seberuntung ini, walaupun aku datang dari latar belakang yang tidak beruntung, nggak semua orang bisa seberuntung aku ada di tahap ini. Jadi aku mau ngebantu orang-orang itu, gitu. Kemudian gives, Umur ya, berapa yang skip? oke. Give solution, salah satunya lagi. Give solution to 1, what? 2. Ini berurusan tuh. Sorry, kayaknya Syafira ke ini ya ininya. Kenapa banyak banget ini? Oke. Give solution tadi aku bilang. Give solution untuk apa? Untuk problems yang aku lihat di society. What problems that I found in my society? Ada 4 di sini. Di sini teman-teman juga kalau mau lihat ya bagaimana aku melihat aku yang berangkat dari keluarga tidak beruntung, kemudian bisa di luar negeri, bagaimana banyak pengalaman dan juga pandangan yang aku lihat apa saja keterbatasan yang dimiliki karena latar belakang. Mungkin ini klise, tapi memang yang pertama itu adalah informasi. Teman-teman yang ada di forum ini, mungkin seratusan orang, atau lebih atau kurang, gitu. Teman-teman beruntung, sudah dapat informasinya. Nah, saya saat itu sampai S1 sudah di tahun terakhir, tidak pernah tahu ada beasiswa yang bisa membiayai full, dan ada juga yang keluar negeri. Sampai kemudian saya cukup beruntung, karena secara kebetulan gitu ya, saya mengikuti webinar tentang TOEFL. Kemudian di webinar itu, sebelum saya bisa ikut TOEFL-nya, ada webinar. Ada seminarnya dulu tentang study abroad gitu. So, the speaker itu dapat beasiswa dari Fulbright dari Amerika. Nah, dia bilang dia juga datang dari latar belakang menengah ke bawah yang very very struggle untuk mengumpulkan uang hanya untuk dapat TOEFL, untuk ngambil TOEFL dan IELTS. Dia nabung banget. Terus aku mikir, ada nih beasiswanya. Dan bisa juga dong berarti gue fight, gue kumpulin duit dan berjuang gitu. Nah, kemudian problem kedua menurut aku karena keterbatasan adalah tidak adanya role model. Aku nggak tahu teman-teman datang dari latar belakang seperti apa, atau mungkin punya role model atau tidak di sekitarnya. Tapi dari aku sendiri, nggak ada tuntutan dari keluarga ataupun orang tua untuk lanjut pendidikan. Jadi memang role model yang berpendidikan lebih tinggi sampai S2 itu nggak ada. So, it's very hard, to be honest, for me to have that dreams. Ada banyak orang yang kemudian menyepelekan mungkin ya mimpi itu. Oke lah, ya work for it gitu. Sampai mereka benar-benar tahu di saat ke kamar aku benar-benar belajar, aku benar-benar nyiapin diri. Gitu. Oh, ternyata beneran nih orang gitu. So, that time I don't have role model, tapi setelah seminar itu ada satu orang namanya Serobi ya, mungkin yang pada di UIN tahu. Saat itu seminarnya Serobi yang isi, aku punya role model. Saat itu adalah Serobi. Oh, dia datang dari latar belakang sama seperti aku, tapi bisa kuliah ke luar negeri dan gratis. So, I want to be like him. Gitu. So, find your own role model, teman-teman, dalam perjuangan ini. Yang ketiga, permasalahannya adalah ketimpangan di daerah. Nah, saya tidak tahu teman-teman pernah keluar kota atau tinggal lama di Jawa, atau mungkin pernah di luar negeri gitu ya.
Jadi saya sendiri yang saya rasakan di saat harus menghabiskan waktu di apa ya namanya di Jakarta, kemudian di Inggris gitu dengan teman-teman yang rata-rata itu dari Jakarta. Saya tuh sering dibilang anak daerah. Kita anak-anak Riau ini banyak yang nggak terima ya kadang dipanggil anak daerah gitu. Kita ngerasanya Pekanbaru itu kota. Tapi kalau kita sampai ke Jakarta atau tinggal atau berada di sekitar orang Jakarta, kita tuh anak daerah, teman-teman. Nah, ketimpangan daerah itu very significant from that I would say. Kayak infrastruktur. Kalau teman-teman sekarang di sini nggak bisa kemana-mana dengan mudah seperti halnya nggak ada KRL gitu ya, nggak ada kereta gitu yang cepat dan siksat gitu kan. Kita harus punya mobil atau motor dulu bisa kemana-mana. Itu beda sekali. Kemudian akses informasi, balik lagi. Karena pasti yang ada di Jawa dan sekitarnya akan dapat informasi jauh lebih cepat daripada kita yang di daerah. Begitu. Kayak kalau saya waktu itu ngabisin waktu di Jogja dan Jakarta, tiba-tiba ada aja nih seminar yang ngisi itu Najwa Shihab gitu. It will not happen in Pekanbaru gitu ya. Tiba-tiba ada aja seminar LPDP yang terbuka untuk umum dan yang ada di sana tuh tokoh-tokoh inspiratif. Nah, di Pekanbaru itu jarang, teman-teman. Kemudian akses beasiswa sendiri, sosialisasi beasiswa mungkin terbatas. Dan kita sendiri ya, kalau teman-teman hadir di webinar kali ini, saya berharap akan share di sosial medianya masing-masing gitu. Kemudian memberitahu orang, ini ada yang ngasih sosialisasi LPDP gratis, ada beasiswa gratis, kamu bisa ngelihat ke sini dan tanya-tanya di Mata Garuda. Karena itu adalah bentuk impact yang mau kita bikin, para alumni dan awardee ini gitu. Dan kemudian akses pendukung lainnya. Gitu kayak menurut aku waktu aku di daerah dan aku dari swasta ya kuliah, nggak ada tuh dosen yang juga alumni awardee beasiswa gitu. Jadi saat itu aku nggak tahu apa-apa teman-teman, tapi aku ngelihat temenku yang ada di Jawa itu rata-rata mereka tahu beasiswa dan dibantuin malah sama dosennya karena dosennya penerima beasiswa. Hal-hal seperti itu. Kita jauh tertinggal. Lanjut, hambatan koneksi dan dana. Nah, orang yang tahu informasi dan tahu nih dukungan pendidikan itu apa-apa aja bisa diakses di mana aja. Itu terhambat kalau kita datang dari latar belakang yang kurang beruntung. Karena circle-nya juga tidak sampai ke mereka gitu ya. Itu yang saya rasakan dulu. Saya tuh sendiri. Saya berdiri sendiri saat itu. Sampai kemudian saya memecahkan tembok itu, kemudian saya ketemu sama orang-orang yang jauh lebih privilege daripada saya, dan saya belajar banyak dari mereka. Dan tidak hanya belajar ya, saya juga mengerti banyak bahwa, oh, ketidakadilan itu sangat amat ada di dunia ini, gitu. Nah, jadi kita harus tahu nih, apa saja yang kurang-kurang, yang kemudian terjadi sebenarnya, atau ketimpangan yang terjadi. Dan juga, hambatan dana. Misalnya untuk persiapan beasiswa juga perlu dana. Kalau saya di luar negeri, saya harus translate, biaya translate, saya harus apa ya? Kemarin itu apa sih namanya? Harus tes TOEFL segala macam, harus nyiapin duit. Karena kita pas tes TOEFL ya, kita udah belajar nih. But again, sampai nggak sampai minimum? Kalau nggak sampai gimana? Ya harus ada duit backup dong, gitu. Jadi ada banyak yang harus dipersiapkan. Dan kadang pun karena kita mengejar intake ya, kita udah dapat LPDP nih, tapi ngejar ke negaranya atau intake-nya. Nah, kita harus rembes pakai duit sendiri. Jadi harus ada tabungan sebenarnya. Kalau teman-teman cita-citanya adalah S2 dan dalam ataupun luar negeri, pastikan duit di tabungan itu ada. Karena LPDP akan nanggung, tapi kalau kita pengen lebih cepat daripada LPDP itu kan cairnya berarti kita ajukan dulu, terus nunggu cair. Gitu. Jadi kekhawatirannya adalah kita harus ke kampus dulu, tapi LPDP-nya belum cair. Gitu. Jadi upayakan, kalau saya sih bisa kasih estimasi, kalau di luar negeri uang-uang 40 ke bawah untuk S2 ya, itu harus ada. Untuk jaga-jaga saja gitu. Tapi kalau untuk dalam negeri mungkin bisa lebih sedikit daripada itu. Oke, lanjut. Waktu saya sampai di Inggris, saya tuh ada merasa kalau saya kasih tahu saya di LPDP itu ke Jogja dulu untuk pengayaan bahasa ya namanya belajar IELTS, orang-orang akan bertanya, kenapa? Pengayaan bahasa apaan? Nggak tahu. Kan orang-orang taunya pada yang reguler kan. Mereka akan tahu kemudian seluk-beluk saya. Saya tuh datang dari mana. Walaupun saya dari daerah, saya dari keluarga kurang beruntung, tapi saya sampai ke Inggris. Saat itu saya masih insecure. Jadi saya nggak mau mengakui latar belakang saya.
Sampai kemudian perjalanan itu membuat saya berdamai dengan dari mana saya berasal. Em, Daripada saya melihat, gue di samping anak Jakarta nih yang keren banget, yang kece banget, atau gue di samping anak orang yang kayak kuliah di Inggris, dia tuh nggak pakai beasiswa, gila kayak banget gitu kan. Dan daripada aku membandingkan diriku dengan mereka-mereka ini, aku tuh selalu salah melihat gitu. Aku harusnya membandingkan dengan diriku yang lalu gitu. Seberapa jauh aku melangkah dengan keterbatasan yang aku punya gitu. Aku selalu sampein ibaratnya orang yang punya privilege, dia start di sini, dia sampai di sini. Aku tidak punya privilege, aku dari sini teman-teman. Tapi aku sampai di sini. Kenapa aku masih insecure akan hal itu? Kenapa aku tidak percaya diri dari mana aku berasal? That's the power, you know? Dari mana aku berasal itu adalah powerku sebenarnya. Aku tidak harus malu. Tapi dengan aku embrace itu dan bisa kasih tahu orang, kamu bisa walaupun kamu datang dari latar belakang ini, menurutku ada banyak orang yang kemudian bisa bermimpi lebih tinggi, lebih besar dan meraih mimpi-mimpi itu dan apa ya, menolong keluarganya keluar dari jeratan kemiskinan itu sendiri. Oke, lanjut. Mungkin kalau ditanya kenapa sih kemudian latar belakang saya bisa miskin, apakah orang tua saya malas atau segala macam. But if I want to ask these questions, I will answer it's about the system gitu. Jadi kemiskinan itu sistematis. Ya, satu kemiskinan bahayanya adalah akan melahirkan kemiskinan lainnya. So, what we have to do, we have to to learn how to beat the system. Karena ini sudah sistem. Yang kaya makin kaya, mungkin ya. Yang miskin terus melarat saja gitu. Karena orang kaya untuk stay kaya, it's easier for them. Gitu ya. Kalau orang miskin untuk menjadi kaya, it's very hard ya, journey-nya gitu. Jadi upayakan menurut saya kemiskinan itu berhenti di kamu. Kalau misalnya kamu mungkin sekarang dengan banyak keterbatasan gitu. Nah, saya di saat mengatakan miskin ya, banyak orang mungkin tidak terima dengan frasa ini. Tapi kalau saya sendiri, ya memang saya miskin. Kenapa saya harus malu dengan itu? Gitu loh. Em, mungkin orang lebih sering bilangnya itu kurang mampu. Saya tidak suka dengan term kurang mampu karena mungkin kita kurang mampu atau tidak mampunya itu hanya di ekonomi saja, tapi seakan-akan semuanya tidak mampu gitu loh. Semuanya kurang mampu. Tidak, saya bisa belajar, saya mampu bekerja. Kenapa saya dibilang tidak mampu? Saya tidak suka. Jadi ya sudah, jor-joran saja miskin gitu. Nah, kadang layernya adalah untuk orang-orang yang datang dari keluarga kurang beruntung, boro-boro kita pendidikan tinggi, makan aja sudah untung sekali gitu ya. Itu banyak sekali saya dengarkan di kehidupan saya selama ini. Dan poinnya ini lagi nih, problem selanjutnya, sandwich generation. Banyak dari kita yang harus mungkin bantuin keluarga, mikirin adik gimana. Terus jadi kalau punya mimpi besar untuk pendidikan tinggi dan harus nabung untuk itu semua walaupun dapat beasiswa, jadi kita harus mikirin orang lain dan mikirin mimpi kita itu terus. Untuk siap apa? Mimpi itu nggak redup, jadi hidup terus gitu. Jadi saat itu saya nabung aja tapi nggak tahu purpose-nya. Kalau sekarang teman-teman mungkin ya udah nabung untuk apa? Untuk bisa dapetin beasiswa dan persiapannya segala macam. And then saya percaya semua dari kita itu punya privilege kita masing-masing. So, why not use it to help others? Kalau saya sendiri, saya kemudian dapat informasi tentang beasiswa itu ada, kemudian saya work for it, apa ya, dengan itu saya perjuangkan gitu. Itu adalah sebuah privilege. Ada orang yang nggak tahu kalau beasiswa itu ada, teman-teman. Walaupun sekarang sudah masif sekali ya informasi tentang beasiswa. So, saya selalu ini mengatakan daripada menyalah-nyalahi ya, lu kan privilege, ya lah lu bisa kesini, lu bisa kesini. Kenapa nggak kayak ya udah kita punya privilege, kamu punya privilege, yuk kita bantuin orang lain. Why gitu? Kita nggak seperti itu daripada main nyala-nyalain mulu gitu, nggak kemana-mana jadinya. Menurut saya seperti itu ya. And then it's near to the end gitu ya. Saya mau menyampaikan ke teman-teman semua, reframe your vision to pursue a master or PhD. Jadi di saat teman-teman sekarang di posisi ingin kuliah lagi, apa ya, lihat kenapa teman-teman harus kuliah tidak hanya untuk kemaslahatan diri teman-teman, tapi untuk orang lain dan masyarakat banyak gitu. Bisa ke keluarga, bisa ke community yang terdekat teman-teman gitu. Karena apa? Sebenarnya itulah fungsi kita dibiayai oleh negara.
Dan kemudian sebenarnya apa ya? Itulah menurut saya level tertinggi dari kehidupan di saat kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Dan untuk apa ya? Bagaimana kebermanfaatan yang ingin saya lakukan? Saya seperti yang tadi teman-teman ngelihat logo, ini adalah Education for All. Tadi sudah di apa ya mention sedikit oleh Kak Syuka. Saya membuat sebuah gerakan dan ini sebenarnya inspirasinya dari SILPDP, teman-teman. Jadi SILPDP itu saya kemudian apa ya nge-reframe kembali beneran. Dulu pengennya S2 untuk ya kan seru bahwa di luar negeri kan oke gitu loh ngerasain 5 apa namanya cuaca gitu. Tapi nggak bisa kan kita bilang itu ke LPDP. Nah, saya bilang saya kemudian impact apa yang ingin saya lakukan? Karena itu salah satu yang harus masuk di esai. Saya merasa saya cukup beruntung balik tadi dan saya ingin menyebarkan keberuntungan ini ya, privilege ini ke banyak teman-teman atau adik-adik yang merasakan hal yang sama seperti saya. That's why I'm building Education for All movement. Nama lainnya adalah Gerakan Pendidikan untuk Semua atau Edu for All. Di sini kita visinya atau misinya gitu ya, kita ingin anak Indonesia, especially anak lokal yang ada di Pekanbaru dan Riau, memiliki kesamaan peluang untuk pendidikan tinggi dan berkualitas. Peluang itu seperti apa? Mereka bisa mengakses beasiswa, mereka tahu informasinya. Karena di lingkungan mereka, mereka nggak akan tahu, teman-teman. Kalau kita yang nggak nge-reach out, mereka nggak akan tahu ada dunia seperti itu, gitu. Nah, dari situ saya melakukan pulang-pulang dari UK ya, waktu 2024 Januari saya baru balik ke Pekanbaru. Saya melakukan banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mana ini beberapa sekolahnya dan kita sudah memberi impact atau talks, presentation gitu ke lebih dari 2.000 anak-anak dari 6 sekolah begitu. Ini sedikit cuplikan tentang Edu for All. Alhamdulillahnya karena niatnya baik, ada selalu orang baik yang membantu. Saya dulu pas balik-balik, oke dananya udah dapat. Saya cari dana CSR ya dari apa namanya? Dan itu juga kemudahan yang saya dapatkan karena ngebreak walls yang ada. Jadi ada satu pendanaan dari Australia yang mana kalau bisa apply itu adalah orang yang tamat dari US, UK, dan juga negara Eropa. Saya bisa, saya eligible. Terus saya daftar, alhamdulillah dapat pendanaannya untuk melakukan program ini, untuk ngebuat gerakan yang ingin saya bikin ini, gerakan pendidikan ini. So, dan juga pas balik ke Pekanbaru, aduh tempatnya di mana nih? Duitnya pas-pasan, tempatnya nggak ada. Kalau nyewa itu mahal. Kemudian saya dipertemukan saja dengan orang-orang baik yang ingin membantu gerakan ini. Jadi kita melakukan pertemuannya di 2024 kemarin di Telkom. Jadi sangat amat proper untuk belajar bersama anak-anak. Nah, di program ini kita memberikan motivasi bahwa walaupun mereka datang dari keluarga underprivileged, mereka bisa bermimpi. Dan bagaimana cara mencapai mimpi itu kita sampaikan di sana semua. Gitu. Ini ada dari apa ya namanya pesan-pesan sedikit dari adik-adiknya. Dan ini tim kita. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita memiliki 20 menti. Jadi ada 20 siswa dari berbagai macam sekolah tadi. Kemudian ada kurang lebih juga 20 volunteer kita. Gitu. Jadi semuanya digerakkan atas dasar orang-orang yang peduli dengan pendidikan. Oke, kalau teman-teman mau follow apa namanya gerakan saya ada di 3 platform ini. Jadi ada di Instagram, nama kita sama semua Education for All Movement, di TikTok dan juga YouTube kita. Nah, ada berbagai macam webinar dan juga seminar yang kita upload di YouTube nih. Teman-teman bisa apa namanya ya menonton kalau mungkin ada waktu. Kita ngomongin tentang self awareness juga, bagaimana mental health kita berdialog dengan diri, bagaimana kita kemudian mendefinisikan sebuah impian, dan ada juga tuh yang menarik, spesialis atau generalis. Oke, lanjut. Di sini ada sedikit perjalanan from this dari saya mencoba apa ya memukul tembok yang begitu besar dari mana latar belakang saya itu. Saya kemudian kuliah di Inggris dan bertemu banyak orang dan teman-teman dan belajar sangat banyak. Kemudian to this gitu. Sesampainya saya di Indonesia gitu, ada banyak sekali opportunity yang terbuka. Karena saya sudah break the wall itu, gitu ya. Saya bisa buat gerakan saya sendiri, gitu. Saya bisa membawa orang-orang banyak untuk berbuat baik ke anak-anak yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian sekarang saya juga menjadi ketua dari Mata Garuda, gitu. Ini banyak lagi
experience yang saya rasakan, saya bertemu dengan orang-orang pintar, orang-orang hebat. Kemudian kemarin ke Jakarta bertemu lebih banyak lagi orang hebat dan em, apa ya? Ini perjalanan memang LPDP itu membentuk saya menjadi seorang leader. Jadi begitulah kurang lebihnya ya. Oke, ini slide terakhir saya. Di saat teman-teman berpikir untuk S2 di dalam ataupun luar negeri, gitu, please do come back. Saya mau bilang, ada banyak banget hal yang tertinggal di kota kita, di daerah kita ya, di provinsi kita, di negara kita, gitu. Jadi upayakan ilmu yang didapatkan itu juga dirasakan banyak orang. Dan also please keep the commitment. Akan sangat sulit teman-teman di saat sudah berpendidikan tinggi, sudah jauh-jauh kuliah, kemudian harus balik ke Indonesia lagi dengan gaji rupiah gitu ya, harus mulai dari nol lagi. Padahal ada banyak opportunity yang bisa kita ambil di luar negeri misalnya. Saya tuh sering dapat kata kayak, ih ngapain sih lu hustle banget di sini ABC dilakuin, kenapa nggak di luar negeri aja stay gitu. No, I said, aku dapat dari LPDP, aku harus ada di sini dan memberikan kontribusiku. Kalau sudah selesai tugasku, terserahku, aku mau kemana gitu. But please keep the commitment. Apa yang teman-teman tulis di esai itu yang dipertanggungjawabkan nanti setelah menyelesaikannya. Dan mungkin pertanyaan ini saya balikan ke teman-teman adalah impact besar apa yang bisa kamu torehkan untuk negaramu, kotamu, ataupun komunitasmu. Kemudian ada berapa banyak orang yang bisa kamu bantu dari pendidikan yang lebih tinggi yang ingin kamu dapatkan ini. Ini PR untuk teman-teman yang mau mengikuti apa ya seleksi LPDP nanti. Mungkin sekian dari saya. Maaf kepanjangan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, terima kasih Livia. Wah, perjalanannya cukup bikin aku eh, termenung dan banyak berpikir juga eh, bahwa untuk kalangan-kalangan akar rumput seperti kita yang berasal dari underprivileged family mungkin itu bukan hal yang mudah untuk kemudian berani mengupayakan mimpi lagi dan ya ternyata tuh punya mimpi dan punya keinginan untuk berimpact ke orang lain itu juga privilege yang kita punya gitu. Nah, oke dari teman-teman yang di sini adakah yang ingin bertanya atau mungkin pengen share mengenai mungkin struggle-nya atau kesulitannya yang barangkali mungkin mirip atau apa dan jadi nanti kita bisa saling share perspektif atau apa. Jadi mungkin di sesi ini kita akan lebih banyak berdiskusi aja gitu. Silahkan teman-teman, mungkin kalau ini bisa raise hand atau mungkin ketik di kolom chat. Oh iya, mengingatkan lagi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi ya, karena itu nanti akan digunakan untuk sertifikat, untuk klaim sertifikat. Ya, silahkan yang ingin sharing eh, mungkin bisa sharing tentang pengalaman terkait gimana caranya menghadapi ketakutan mungkin untuk menghadapi proses seleksi LPDP atau mungkin teman-teman yang mungkin udah lama selesai kuliah S1-nya dan kayak gimana ya akan berkuliah lagi, memulai kuliah lagi atau apa mungkin bisa saling share. Ya, mungkin tadi yang belum bertanya, yang sempat belum dijawab sama Kak em, Fani, ya, Kak Fani, kalau misalnya mau ditanyakan lagi, boleh silakan juga. Oh ini. Nah, ini ada yang bertanya nih dari Anggi Puspitasari. Di esai kontribusi jangka pendek, menengah, dan panjang kamu apa Kak? Boleh sharing? Oke, langsung dijawab aja Kak Syuka ya. Oke, em, kalau benar memang harus ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau saat itu saya membuatnya kalau nggak salah 1 tahun pertama, 3 tahun, sorry,
3 tahun pertama saya kembali ke Indonesia, kemudian 5 tahun dan 10 tahun saya membaginya. Yang pendek itu saya bilang, saya ingin buat Edu for All saat itu, pengen kembalinya. Dan saya ingin menjadi pengajar atau dosen. Itu adalah kontribusi ya. Kemudian menengahnya saya mau apa? Saya mau membesarkan Edu for All tidak hanya sebagai sebuah gerakan, saya buat itu sebagai komunitas dulu teman-teman. Jadi kita harus make sense di saat membuat sesuatu, oke, gue ada passion ini, tapi belum tentu orang lain tuh ada kan teman-teman yang akan membuat ini bersama. Jadi harus bikin komunitasnya dulu. Kemudian saya ceritakan saya akan membuat itu menjadi sebuah organisasi yang legal, yang berbadan hukum gitu. Kemudian ya itu yang 5 tahun pertama ya. Kemudian 10 tahun saya ingin jadi apa? Saya ingin tetap berperan aktif di isu-isu sosial karena dulu memang saya juga seorang aktivis ya, bekerja di NGO, tetap aktif sebagai aktivis perempuan, kemudian juga aktif menyuarakan pendidikan kalaupun misalnya saya kemudian harus menjadi pembuat kebijakan untuk melakukan banyak hal baik, saya akan melakukan itu. Nah, itu jadi itu tuh jangka pendek, menengah dan juga panjang saya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Kak Kak Anggi ya. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Anissa Nur. Gimana caranya menemukan benang merah antara kita dengan LPDP dan jurusan tujuan pendidikan kita? Oke. Benang merah LPDP dengan tujuan jurusan pendidikan kita. Sebenarnya LPDP itu kan akan membiayai kita dengan impact seperti apa yang ingin mau kita lakukan. Itu sebenarnya. Jadi tujuan jurusan teman-teman apa? Dan sebenarnya kenapa teman-teman mau lanjut kuliah itu alasannya. Tadi ya kalau impactnya sudah tahu seperti apa, sebanyak apa orang yang akan merasakan ilmu teman-teman atau kebermanfaatan teman-teman. Jadi untuk ngelingin jurusan itu sebenarnya lebih mudah. Contohnya saya, misalnya jurusan saya adalah sastra Inggris gitu ya. Saya mau lanjut sastra Inggris lagi karena saya pengen jadi dosen. Itu alasan yang nyaman dan aman memang. Karena kan kita pasti berdampak ya kalau kita jadi pengajar. Tapi saya mau nyampain, saya mau buat organisasi saya sendiri, gerakan saya sendiri gitu. Dan bagaimana ngelinginnya adalah karena anak-anak muda Indonesia saat itu saya sampaikan critical thinking-nya kurang. Dan di English literatur, di sastra Inggris, critical thinking itu diajarkan. Nah, jadi hal itulah yang saya linkkan kemudian. Kenapa saya harus kemudian pursue another master gitu ya, another master, maksudnya master degree, karena saya mau membantu anak-anak muda untuk critical thinkingnya jalan. Baik itu sebagai dosen di kampus ataupun saya dengan gerakan saya gitu. Harus memang ada satu problem yang teman-teman rise gitu ya, yang ingin di-solve, kemudian bahas dengan lebih dalam dan komprehensif. Kalau juga di esai, sampaikan juga riset-riset sedikit ya tentang jurusan itu, tentang mungkin gimana nih kondisi Indonesia saat ini. Itu adalah yang saya baca beberapa esai dari teman-teman yang dapat LPDP. Akan ada problemnya, terus bagaimana solusi yang dia tawarkan, dan data-data. Datanya nggak harus banyak, mungkin 2, 3, that's fine. Gitu. Saya bingung mungkin terkait riset kampus maupun fakultas untuk tujuan jurusan melanjutkan pendidikan. Kalau saya sendiri saat itu untuk kampus, saya karena keluar negeri ya, saya carinya itu di QS ranking. Jadi saya cari universitas terbaik, bukan hanya terbaik saja, tapi terbaik di jurusan saya. Karena bisa jadi Harvard, tapi ternyata jurusan saya tuh di nomor berapa gitu, walaupun Harvard gitu ya. Jadi carilah yang terbaik di jurusan kamu. Karena kamu akan menempuh studi kan di jurusan itu. Kurang lebih gitu ya kalau untuk nge-link-in-nya, karena teman-teman akan juga sampaikan di esai. Kenapa universitas itu? Kenapa jurusan itu? Kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Eni Surya. Kak, saya adalah guru bahasa Inggris dalam proses pendaftaran LPDP ini. Kepala sekolahnya nggak support. Gimana ya untuk mengatasi rasa nggak enak sama atasan? Oke. Bisa menjawab pertanyaan ya, kenapa kepala sekolahnya tidak support padahal ingin berpendidikan lebih tinggi gitu. Mungkin kekhawatirannya kakak nggak balik lagi ya ke sekolahnya, mungkin itu kali ya. Eh, tapi kalau saya melihat ini,
balik lagi kakak untuk pursue another degree gitu ya. Alasannya adalah kan untuk meningkatkan taraf diri sendiri. Menurut saya seperti itu. Jikalau orang-orang sekitar kemudian dirasa menghambat langkah, kita juga harus, menurut saya itu menarik diri atau memutuskan sesuatu. Karena jangan sampai karena terhambat hal yang sebenarnya sepele ini, jadi mimpinya ditinggalin. Padahal dengan berpendidikan lebih tinggi ada banyak peluang yang mungkin bisa kakak dapatkan. Atau ada lebih besar impact yang bisa kakak berikan kepada anak-anak kakak gitu, kepada anak murid ya, ataupun keluarga dan community. Jadi kalau misalnya atasannya nggak menyetujui, saya saat itu juga bekerja, atasan saya tuh menyetujui karena dia juga S2 gitu kan, dia merasa pendidikan itu penting gitu. Kalau tidak setuju, mungkin kita bisa pelan-pelan ya, apa ya, nge menarik hatinya. Karena saya juga waktu mau lanjut tidak disetujui orang tua, terlalu jauh lah, anak perempuan lah segala macam. But again, kita tuh harus besar dulu tekadnya, harus sudah settle dulu nih. Jadi di saat ada angin dari sana sini, saya bisa terus-terusan gitu ngobrol sama mama. Ini nih kenapa, ini nih kenapa, aku bisa jaga di segala macam. Jadi sebenarnya itu halangan pertama yang harus bisa diadres dulu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Niputu Nariti. Nah, saya memiliki struggle di saat memaparkan permasalahan yang saya temukan di rumah sakit tempat dia bekerja, namun belum ada data statistik yang mendukung terkait permasalahan tersebut. Apakah nggak apa-apa kalau misalnya di esai itu ceritain pengalaman pribadi atau memang harus disertakan data statistiknya? Oke, kalau bisa dibilang di sini kakak bekerja di tempat kerja itu ya. Sebenarnya bisa disampaikan kalau di SI menurut saya. Data tentang terkait ini belum ada karena memang interest mungkin peneliti atau yang collect data itu belum ada di sana. That's why I want to fill the gap. Nah, itu strong banget sebenarnya reason seperti itu ya. Jadi kakak ingin menjadi pionir di suatu tempat atau di suatu bidang dan suatu riset yang belum ada gitu. Jadi bisa dimasukkan fact bahwa datanya tidak ada. Karena itulah saya tergerak. Itu bisa dimasukkan dan mungkin di-emphasize lagi kakak bekerja di rumah sakit sebagai apa dan berapa tahun bekerjanya. Mungkin itu ya. Nah, ini dari Zahra, apakah jika sudah diterima beasiswa LPDP masih boleh menerima beasiswa lain? Oke, Kak Syuka ketawa-ketawa ya. Karena memang kita award di LPDP itu sudah membaca apa ya, guidance book, modul book itu ada semua keterangan bahwa tidak boleh menerima dua double pendanaan. Jadi karena memang dari LPDP saja sudah cukup teman-teman. Kalaupun ada mungkin ada case orang yang melakukan itu, balik lagi berarti kredibilitasnya dipertanyakan ya. Berarti dia tidak memenuhi persyaratan atau apa ya, lebih ke hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan yang sudah disampaikan LPDP. Satu saja sudah cukup, jadi tidak perlu double pendanaan. Mungkin kalau untuk yang beasiswa parsial mungkin bisa dengan pendanaan yang lain mungkin ya. Jadi nggak bolehnya itu karena khawatir kan double di biaya APBN. Jadi kalau misalnya udah dapat LPDP nggak bisa tuh ngajuin beasiswa di pemerintah provinsi kayak gitu kayaknya ya. Ya. Oke. Nah ini dari Astri, aku bingung nulis esai di bagian kontribusinya bagaimana, ada tips nggak? Oke, di bagian kontribusi gimana? Nah, saya sebenarnya di bagian itu juga apa ya, kontemplasinya cukup lama. Karena kan awalnya reason saya pengen kuliah ke luar negeri itu untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi di saat dihadapkan dengan itu, jadi memang perlu kontemplasi Kak Astri ya. Ingin kontribusinya seperti apa. Dan mungkin melihat masalah sekitar itu paling apa ya, paling strong menurut saya. Mungkin masalah sekitar di RT kakak gitu ya, di kelurahan kakak, apa yang kurang. Jadi hal-hal yang kemudian pas ngasih kontribusi tidak terkesan mau merubah dunia gitu, tapi merubah tempat yang bisa dirubah dulu, dari yang terkecil dulu, atau merubah keluarga itu boleh disampaikan. Misalnya, saya ingin berkontribusi ke keluarga karena belum ada yang S2 di keluarga saya, atau saya mau menginspirasi keluarga saya, tapi kan itu masih kecil ya kontribusinya. Jadi harus ada satu kontribusi lagi to the community yang harus di-emphasize. Kalau bingung kontribusinya apa, kakak lihat
apa ya, jurusan kakak ini, kira-kira kontribusi terbesar apa yang bisa didapatkan? Maksudnya yang bisa diberikan dari jurusan kakak gitu. Itu sih kalau ini harus kontemplasi. Nah, kemudian ada juga yang nanya, karena ini baru pertama mau coba LPDP, saya mau memilih kelas bahasa di LPDP, gimana caranya? Yang kayaknya ini sih pengayaan bahasa kalau kita ambil di afirmasi. Oke, iya. Itu sebenarnya harus lulus LPDP dulu. Jadi memang harus dapat beasiswanya. Jadi memang sistemnya kalau lulus LPDP dulu dan mau pengayaan bahasa itu harus mengikuti tiga tahap tadi ya. Jadi nggak bisa di skip skolastiknya. Jadi kakak harus administrasi, skolastik, interview, baru setelah itu kita bisa mengakses LPDP yang membiayai tes TOEFL atau tes IELTS-nya dan juga masa belajarnya kayak pengayaan bahasa. Tapi kalau mau tadi Kak Fani sampaikan ya, mau di skip dulu ini nih, di skip nih si apa namanya tadi si skolastik. Jadi kita udah punya LOA dan punya LOA biasanya udah memberikan sertifikat yang dimintakan oleh universitas yaitu IELTS. Jadi itu nggak bisa ikut pengayaan bahasa jadinya. Berarti bisa jadi ikutin tes PDP lewati 3 tahap tadi. Itu kali ya. Sama mungkin dari jalur yang memang memberikan fasilitas pengayaan bahasa kali ya, Kak. Mhm. Oke. Nah, ini juga ada yang nanya, ini Fahri Zain, apakah di esai boleh mencantumkan referensi buku dan jurnal? Ya, boleh-boleh banget. Karena memang terbatas ya, kadang mau apa namanya mengutipnya itu. Kalau saya, seingat saya masukin dari mana sumbernya, kemudian tahunnya saja. Jadi tidak yang panjang. LPDP itu kamu perlu membuktikan kamu literasinya oke, tapi jangan kepanjangan karena takutnya apa ya menghabiskan word counts-nya. Gitu. Jadi boleh, silakan. Nah, kemudian apakah ada yang sudah keterima beasiswa LPDP namun akhirnya mengundurkan diri dan konsekuensinya apa? Oke, berarti ada banyak pilihan ya Kak Zara ini mungkin pengen mengundurkan diri. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen apply LPDP, saran saya adalah download manual booknya. Jadi di situ ada hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan ini sendiri ada juga tercantum. Mengundurkan diri, apakah selama dia sepertinya saya melihatnya begini, selama dia belum dapat duit apapun dari LPDP, is completely fine. Tapi kalau sudah menerima, ada skema pengembalian uang gitu. Jadi udah kuliah berapa tahun bisa baru ada pengembalian. Tapi kalau belum kayaknya nggak masalah. Hanya saja mungkin yang ingin saya sampaikan apa ya? Kasihan orang lain yang kemudian tidak bisa masuk karena kita keluar. Jadi ngambil hak orang lain. Cuman kan banyak ya kondisi-kondisi yang terjadi. So, ya bisa aman. Oke, eh, nah nanti untuk record Zoom-nya akan di-upload di YouTube-nya Mata Garuda ya, jadi nanti bisa follow YouTube-nya Mata Garuda. Oke, kayaknya pertanyaannya cukup itu aja. eh Baik, closing statement nih dari Kak Livia Oktaviani Jufri untuk teman-teman yang akan memulai langkahnya. Ya, pastinya teman-teman ada banyak yang apa ya masih ingin ditanyakan. Kalau misalnya kurang di sini, bisa ke Instagram saya sendiri. Insya Allah saya akan jawab. Dan pesan-pesan saya sih untuk teman-teman yang berjuang mendapatkan beasiswa, saya tahu teman-teman pasti tahu bahwa itu tidak mudah perjalanannya gitu. Bayangkan kita akan dibiayai berapa ratus juta atau mungkin miliar juta, miliar gitu ya, uang dari negara dan kita nggak harus bayar apapun tapi dapat pendidikan jadi makin pintar gitu. So keep that in mind. Kalau gagal nggak apa-apa. Saya juga gagal berapa kali untuk sampai dapat beasiswa. Jadi terus semangat. Pastinya semangat tuh naik turun ya. Tapi kalau sudah tahu goalnya apa, ya udah jalan aja terus. Mungkin itu dan cari teman-teman yang juga perjuangannya sama kayak teman-teman semua. Jadi bisa bareng-bareng. Mungkin itu Kak Syuka. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Livia. Eh, Baik, kita sudah hampir masuk ke akhir sesi, tapi sebelum kita menutup sesi kita, eh, saya mau share informasi sedikit.
Bentar ya, kita share screen sebentar. Udah muncul belum ya? Masih hitam, Kak. Oh, belum ya? Hmm, masih belum kah? Eh, Oh, udah. udah. Oke, nah jadi dari kita Mata Garuda Riau, jadi sebenarnya program webinar ini tuh sebagai opening untuk program kita yang selanjutnya. Jadi kita akan ada program mentoring untuk teman-teman yang mungkin akan mendaftar LPDP di gelombang satu ini. Nah, ini tapi juga nanti kita akan melihat ketersediaan dari eh, jumlah peminat dari program mentoring ini jika nanti ternyata banyak yang mungkin ingin mendaftarnya di gelombang 2 dan ingin ikut bergabung, mungkin nanti bisa coba mendaftar dulu, tapi kita akan prioritaskan di eh, apa namanya pendaftar di gelombang 1 tahun 2025 ini. Nah, program mentoring ini apa aja sih yang akan didapatkan? Nah, nanti teman-teman itu akan eh, didampingi proses seleksinya dari mulai persiapan paling awal yaitu proses administrasi sampai nanti teman-teman lulus di eh, tahapan seleksi interview atau substansi. Nah, jadi itu nanti teman-teman di tahapan paling awal itu teman-teman akan mungkin didampingi berkaitan dengan proses penulisan esai, nanti akan ada eh, review untuk esainya dari mentor-mentor yang tersedia di Mata Garuda Riau, kemudian juga nanti itu juga ada peer review sesama apa namanya sesama pendaftar LPDP. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan support system juga, akan bertemu dengan teman-teman yang sama-sama mendaftar LPDP, jadi bisa saling share. Nah, program ini sifatnya gratis dan eh, terbuka untuk umum, tapi nanti akan diprioritaskan untuk yang domisilinya dari Riau, tapi untuk teman-teman yang mungkin dari daerah lain bisa dipersilahkan mendaftar. Begitu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti Livia juga bisa bantu jawab atau bisa tambahkan juga ya, Liv, untuk program mentoring ini nanti. Nah, teman-teman mungkin bisa pantau terus Instagram Mata Garuda Riau, nanti informasinya bakal di-share di sana. Kapan proses pendaftaran mentoringnya dan lain-lainnya. Gimana kah? Ada yang ingin bertanya atau mungkin pengen share? Ya, link pendaftarannya, nah kita belum buka ya, jadi itu masih informasi awal yang spesial nih, cuma untuk teman-teman dari yang gabung di webinar ini. Jadi nanti untuk pendaftarannya nanti bakal di-share di Instagram Mata Garuda Riau dan juga nanti mungkin kita akan share juga ya di WhatsApp grup yang udah dibuat untuk webinar ini. Jadi nanti teman-teman pantengin aja, karena kita juga masih menunggu timeline dari LPDP ya. Sampai saat ini soalnya dari LPDP untuk pembukaan batch satunya masih belum ada informasi untuk pembukaan. Tapi biasanya sih emang di awal tahun antara Januari atau Februari gitu. Nanti akan mentornya akan difasilitasi oleh teman-teman yang udah jadi award di LPDP ataupun yang udah selesai studi, alumni. Jadi teman-teman nanti bakal apa sih bakal didampingi dari proses administrasi, kemudian nanti tes bakat skolastik dan juga proses interview. Nanti akan ada mock-up interview juga. Teman-teman di sini kira-kira akan mendaftar di gelombang kapan nih? Oh, udah ada nih yang calon pendaftar gelombang satu. Oke. Nah, semoga sukses selalu ya teman-teman. Semoga lancar proses persiapannya. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin mau mendaftar di gelombang 2 mungkin bisa ikut mendaftar. Nanti kita lihat ketersediaan kuotanya juga.
Oke, dari Livia ada yang mau disampaikan lagi kah dari Ketua Mata Garuda Riau? Mungkin itu aja kali ya. Mm-mm. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin ini ya, pengen tahu dari teman-teman insight apa yang diperoleh malam ini. Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa diketik di kolom chat ya. Insight yang teman-teman dapatkan dari sesi satu dan sesi 2. Ada yang bersedia berbagi kah? Oke. Terima kasih Kak, saya terlambat join, tetapi sangat insightful untuk pembuatan esai saya. Semangat, semangat Kak Niputu ini dari Bali ya. Oke. Oke, adakah yang mau share lagi? Baik, kalau tidak ada, sepertinya kita akan tutup apa namanya webinar kita malam ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini dan aktif berpartisipasi dalam proses tanya jawab. Semoga perjalanan teman-teman eh, dimudahkan ke depannya dan semoga memang ditemukan dengan support system yang bisa sama-sama membantu teman-teman untuk sampai di titik nanti teman-teman bisa melanjutkan studi lagi. Jadi tetap semangat karena proses perjalanan beasiswa ini adalah kombinasi antara persiapan teknis, kemampuan, dan juga kemampuan untuk menarasikan apa yang ada di dalam diri kita sehingga nanti interviewernya atau siapapun orang yang mendengar cerita teman-teman itu bisa terasa getarannya. Jadi kayak seperti yang udah disampaikan oleh Livia dan Kak Stefani tadi, bahwa luruskan niatnya bahwa kita itu adalah calon pemimpin masa depan dan kontribusi kita di Indonesia itu sangat dinantikan meskipun apapun itu bentuk kontribusinya nanti. Dan apapun itu jangan lupa tetap pulang kemanapun tempatnya di Indonesia ini. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Boleh silahkan